Bang. Kan, coba berhadapan dengan orangnya, berdiskusi dengan baik. Takut Jangan sama cuma Edis, orang Bang. di luar- Edis soalnya di luar- kalau ngomong di langsung luar- 1000 orang murtad. Nggak Itu maksud berani kami. adik lawan Edis. Edis ketika Dan bicara, itu, Bang, kami 1500 orang sudah langsung menonton murtad loh, Bang. itu kalian dan dengan kau. Kami sudah kami Nggak bisa, tonton. Bang. Edis itu nggak bisa saya lawan, Bagaimana soalnya yang bicara itu Tuhan dalam dirinya. nabi palsu dan kepada serigala Iya, aku yang berbulu domba. Nah, seperti kau inilah Nenek Rifa ya, berbulu domba, serigala berbulu domba. Ya, ketika kau berbicara dengan orang Kristen macam orang baik kau. Ya, ternyata kau adalah serigala berbulu domba. Itu udah. ya. Macam orang Udah, Bang. apa? Tadi Udah kau puas. ceritakan orang lain Kayaknya yang kita tidak ada kasih di kepuasan sini. dulu deh sama dia aja. Iya, biar dia Soalnya puas dia dulu. mungkin belum puas. Ya, Mungkin yang dia lain lagi makanya, kepenuhan, mungkin lagi kepenuhan. Iya. Lagi kepenuhan Yang ya, mau orang kalau lagi dibicarakan orang Itu sah-sah saja, nggak ada masalah itu di situ. Jadi Bu Rika kalau mengatakan Tuhan yang itu. kasih nih, Pak. Tapi beda, Pak. Kalau Tuhan yang kasih anak ke saya melahirkan tuh anak kandung saya. Tapi kalau Tuhan kasih orang lain yang melahirkan, berarti itu anak pungut saya. Tuhan mengasihnya kan melalui rahim Maria. Nah, masalahnya ada keterlibatan Yusuf nggak di situ? Maksudnya ada nggak kerja sama Yusuf? Premisnya jadi problematik ketika ada sambungan dari setelah Emang kata problematik. anak, gitu loh. Aku soalnya, Bang, Ya, sah-sah maaf aja. ya, Bang ya. Aku Begini, sebentar. izin ya. Sah-sah aja Aku nggak Ibu bisa Rifah berpikir seperti membelokkan kubus. itu, nggak masalah membelokkan. Bukan. Enggak membelokkan ya Kita Allah, beda. Abang jangan Bukan. Aku cuma Begini, bertanya, kok dibelokkan? Begini Bu Rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Calon-calon pembual ini saya tidak suka. Ini orang penginjilan. Bunda lagi dipenuhi roh kekudusan ini. Seluruh tubuh Bunda sudah kudus nih. Bunda habis wudhu, habis mandi wudhu ya. Jangan rusak komal Bunda yang mulia ini ya. Masa mau naik ke sini tapi suaranya palsu? Lu pikir gue apa? Halo, anak Bunda, anak domba, anak serigala. Ayo, anak Bunda, anak domba atau anak serigala? Halo. Skyker. Anak Bunda, anak domba, anak serigala.
Ini ruang penginjilan ya. Bunda jangan diajak makan. Bunda kenyang dengan firman Tuhan. Bunda nggak mau bahas orang. Bunda mau bahas firman Tuhan aja di sini. Bunda tidak suka di sini kita membahas orang-orang. Ini bunda gembala. Bunda ini bunda gembala. Iye iye. Yoli yo 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 yo. Sinilah komaunya. Komal penginjilan. Apa Jai? Jai apa Jai? Enggak, udahlah aku turunin aja, nggak ada suara pun nggak jelas kayak gitu. Namanya juga pengikut Paulus. Ada, kenapa ya komannya? Ini anak bunda yang dua ini sudah bukan lagi anak domba dan anak serigala ya. Mereka sudah naik fase jadi anak bunda. Jadi mereka berdua sudah dibaptis ala bunda ya. Mereka sudah dibaptis. Jadi anak bunda yang mau jadi anak bunda naik sini. Jadi di sini tempat penginjilan untuk anak domba dan anak serigala. Bunda di sini hanya ingin mengajak kalian menjadi pengikut bunda ya. Pengikut bunda mengikuti Yesus Kristus yang mulia ya. Mari kita ikuti Yesus Kristus yang mulia dengan menjalankan semua firman yang telah dia sampaikan. Ya, anak bunda sudah siap belum mengikuti Yesus? Ya, kalau seandainya ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau seandainya diambil punyanya jangan diambil kembali ya. Jai, kalau motormu nanti parkir di luar, kalau ada yang ngambil kau jangan marah ya. Kasih aja. Ya, Jai. Enak Gitu ya. kali, nggak mau lah. Berarti nggak bisa nih jadi anak bunda nih. Harus ikut pikul salib, Jai. Kau harus menderita di dunia seperti Tuhan, kau harus ikuti dia ya. Tuhan aja sempurna. Masa kau tak mau? Baik, di sini ada lorong penginjilan di mana di sini orang-orang yang tadinya adalah anak domba dan anak serigala bisa menjadi anak manusia, yaitu anak bunda. Baik, tema kita adalah tentang keanehan silsilah Yesus ya. Ini ada apa? Bisakah anak-anak domba dan anak serigala menjelaskan kepada bunda? Kenapa coba? Katanya Yesus itu adalah anak dari Roh Kudus, tapi kenapa bisa punya silsilah? Bagaimana cara menjelaskan ini anak bunda, anak bunda? Baik, bunda menyanyikan sebuah lagu dulu buat teman-teman semua ya. Ya, bunda ini si pengembala domba, bunda ini tukang pecut serigala. Inilah kerja bunda sampai kiamat nanti, tugasnya mindahin anak domba dan serigala. Ya. Lio lio iya iya. Kalau yang dangdutnya gimana? Lio lio iya iya. Lio iya iya iya. Gitu ya. Jangan penginjilan tentang apa? Bunda menginjili apa yang bisa diinjili. Menginjili artinya adalah menyebarkan Injil ke seluruh makhluk. Bunda adalah orang yang menginjili seluruh alam semesta. Nanti bunda kalau ketemu botol kecap bunda injili ya. Semua bunda, makhluk bunda injili. Yesus mengajarkan bunda untuk menginjili seluruh makhluk. Hai kecoa, sudahkah kau ikuti si firman Tuhan yang sudah menjelma? Semua makhluk harus tunduk padanya karena dia suruh Injil. Kok nggak jejak menanti elang, kok nggak serius? Bunda serius, anak bunda. Naik bunda dulu, anak bunda sini. Anak bunda naik dulu deh. Anak bunda biar paham siapa bunda ini. Bunda ini adalah penginjil rohani ya, menjamah secara rohani, mencintai secara rohani ya. Anak bunda, kita beri informasi kepada seluruh alam semesta. Tolong tonton Edi sekarang juga. Roy Rusrio, Pak Jokowi, Pak Prabowo, mohon tonton Edis dengan sangat. Harus dicurigai Edis ini sudah mendunia seluruh alam semesta. Bahkan ketika dia membuka komal sudah ribuan orang yang murtad. Jangan-jangan dia ini adalah jelmaan Tuhan. Tolong kalian patut curiga ya. Kenapa? Saya curiga bahwa dia adalah firman yang menjelma. Kenapa? Karena beda guys. Dulu waktu Yesus datang ke pertama tidak bisa mengkristenkan seluruh alam semesta. Ini Edis mengkristenkan bahkan 1.500 orang pindah ke Kristen. Ini harus dicurigai nih. Dia bukan orang yang diurapi Tuhan lagi sepertinya. Aku khawatir dia ini adalah jelmaan Tuhan. Tolong kita semua harus bersama-sama untuk melaporkan ini ke Komnas HAM, ke Pak Luhut Panjaitan ya, untuk mengawasi Komal Edis. Jangan-jangan ini dia adalah jelmaan Tuhan. Luar biasa. Banyak jiwa yang terselamatkan menjadi Kristen kemudian, padahal Yesus sudah turun 33 tahun nggak mampu mengkristenkan Yerusalem. PBB harus ikut campur dalam hal ini. Tolong, aku menyuarakan jangan-jangan hanya Edis yang
bisa memerdekakan Palestina. Edis sepertinya bisa mengeluarkan kemiskinan dari dunia ini ya. Tolong kalian patut curiga nih, aku udah mimpi-mimpi nih. Edis, aku lihat septic tank, ingat Edis. Aku lihat tokai ayam, ingat Edis. Aku lihat ayam lagi kawin, ingat Edis. Pokoknya aku kemana-mana lihat Edis, muka Edis di mana-mana. Edis. Sampai-sampai aku dengar di suara di musik aku, gitu. Ada, aku udah Edis nih. Aku gak bisa. Pokoknya aku gak bisa. Aku kayaknya kalau lagi asma aku harus lihat muka Edis dulu, baru sembuh ya. Aku kalau lihat mimpi buruk, aku lihat Edis dulu. Tolong. Ingusku keluar. Teredis ingusku ya. Ingusku teredis. Tolong teman-teman. PBB harus turut campur dalam hal ini. Oke, kita sapa dulu anak muda atau anak serigala atau anak domba. Halo, Jeja. Jeja ini anak domba, anak serigala atau anak Bunda? Iya Bunda, selamat siang Bunda. Selamat siang. Anak Bunda, Ya, anak serigala atau anak Bunda, anak ya domba? Bunda, dengar dulu, saya bukannya apa, tapi tadi saya tertarik dengan kata-kata Bunda tentang motor kalau sudah diberi orang jangan mengambil kembali, biarkan saja. Itu termasuk ajaran kasih ya Bu. Jangan kasih, benar. Benar. Tunggu dulu, Bu. Saya sebelum bertanya anak Bunda ini serigala berbulu domba, domba aja atau anak Bunda? Anak Bunda. Oh, berarti bukan Kristen. Bunda semua Agamanya apa? Kristen. Saya Kristen. Oh, kalau itu anak domba. Belum jadi anak Bunda lah, belum jadi anak Kalau Bunda mau dong. dari Tadi banyak kan iya belum jadi anak Bunda gini. Kalau gini ya abangku, anak domba itu seperti abang dengar dulu biar abang paham. Ya, abang dengar dulu. Saya ini kan Bunda rohani, Bang. Bunda gembala. Saya ini adalah orang yang mengajarkan dan mengembala anak-anak saya, dan kebetulan saya punya job list yang lain tuh. Saya multi job ya, menggembala anak-anak sendiri seperti anak Durjana 2 ini. Nah, terus saya juga mengembalai anak domba, di mana diantaranya adalah umat Kristiani yang mereka adalah anak-anak domba. Kemudian saya juga mengembalai para penyesat seperti Edis, yaitu serigala berbulu domba. Nah, abang ini masuk ke kriteria mana? Kalau anak saya harus ada legalitasnya dulu, harus dibaptis alas saya dulu, dicelupin dulu tuh. Nah, kalau anak domba ya Kristen. Berarti abang serigala berbulu domba. Oke, anak serigala. Oke. Jadi begini. Memang betul Yesus mengajarkan untuk ajarkan kasihi musuhmu. Jadi kalau Yesus berbicara dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 60, mungkin saya sampaikan dulu firman Tuhan ini ya, firman Tuhan yang luar biasa ini yang dilakukan oleh orang Kristen seluruh alam semesta ya. Mari kita lihat. Karena Bunda adalah penginjil ya, jadi Bunda tidak mengikuti Injil karena Bunda cuma penginjil doang, bukan pengikut Injil. Penginjil itu penyampai Injil, bukan pengikut. Karena Bunda nggak mampu mengikuti Injil ini, agak lain, bukan Injil ya. Bunda pembible, sorry, Bunda pembible kepada anak Bunda penginjil. Injilnya Nabi Isa Bunda sampaikan kepada mereka. Tapi Bunda kalau ke anak domba sama anak-anak serigala, Bunda tidak boleh memberikan hal-hal kudus ke dalam mulut-mulut mereka karena nggak mungkin dong bersatu dogi dan B2 di dalam tubuh mereka. Nah, jadi Bunda di sini pembible dan TB. Oke, baik Bunda akan bacakan Bible versi TB ya. Ini dia. Ini adalah ajaran yang kata anak domba dan anak serigala adalah ajaran kasih. Yang walaupun Bunda bilang ini bukan ajaran kasih sih, tapi lebih ke ajaran kasihan. Nah, Lukas pasal ke-6 nomor 30, anak serigala kalau baca silakan. Ya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi kalau seandainya motornya anak serigala diambil sama Jai Fransius, nggak boleh diambil kembali, serahkan saja. Begitu. Gimana pendapat anak serigala tentang hal ini? Monggo. Begini ya Bunda, kalau soal untuk memberikan apa barang terhadap kawan maupun teman itu dari hati ya, dari hati kita. Jadi untuk mengasihi seseorang itu bukannya kita mengambil dari kebaikan dia sering mengasihi orang, sepertinya saya mengasihi ibu Bunda.
Jadi kalau saya mengasihi bunda, bukannya saya terus menerus memberikan. Bentar, bentar. Tali BH rohani aku turun. Aku naikkan dulu ya. Jai, Lanjut, Bang lanjut. Jai, Bang Jai tahu nggak Bang Jai Kan lagunya? begini bunda, bunda Hati-hati kalau mengambilkan gunakan satu mulutmu. ajaran dari kasih itu berbeda bunda. Sebab begini ya bunda, kalau namanya ini kalau kita contohkan dengan Kristen ya, Kristen itu kan kalau mau bisa disebutkan saya Katolik, jadi bisa disebutkan Bunda Maria itu bunda spiritual. Bunda spiritual. Jadi kalau kita membahaskan tentang Tuhan dan Tuhan segala-galanya, kita tidak akan menemukan ujungnya. Karena kita mengalir ke spiritualnya itu. Jadi kalau kita membahas tentang itu memang tidak masuk akal, Bu. Nggak Oh, tidak nyambung, masuk Bang. akal. Nggak apa-apa, anak bunda yang sudah dibaptis diam dulu ya. Karena ini adalah doa serigala. Jadi level ininya dosisnya agak tinggi. Nah, Abang Jejak tadi kan bertanya sama Bunda Rohani. Kata Abang Jejak begini tadi. Bunda, mana ada tadi ajaran kasih kalau barang siapa yang mengambil kepunyaanmu lalu kau diam saja jangan mengambil kembali. Abang Jejak Bunda kasih firman Tuhan. Bunda ini udah kenyang banget sama firman Tuhannya Abang Serigala. Nah, Abang Jejak Bunda kasih ayat dalam Lukas pasal 6 nomor 30. Kata Yesus, firman Tuhan loh ini, firman ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nggak ada di situ pakai hati. Bunda tidak melihat ada kata hati di situ. Jangan tambah-tambahi firman Yesus. Abang Jejak ini jangan dari serigala berbulu domba tuh jadi ular beludak. Jangan. Cukup jadi serigala aja. Ya, nggak capek apa? Udahlah jadi serigala, jadi ular beludak turun. Udah kabur dia, Uni. Kenapa turun? Di sini Itulah ada kayak gini loh. tulisnya begitu. Lagunya Uni. Ada lagunya. Hati-hati gunakan mulutmu, Jai. Sambung, Jai. Karena Bapa di surga selalu lihat ke Komal. Hati-hati gunakan mulutmu. Bunda kecewa tadi anak serigala tadi belum sempat Bunda baptis untuk naik ke fase jadi anak. Jadi gini ya, dari anak serigala Bunda mau naikkan level jadi anak domba. Setelah jadi anak domba setidaknya udah enak nih, bisa ngobrol sama Bunda. Jadi anak domba baru nanti jadi anak bunda. Anak bunda gitu ya. Nah, jadi di sini Bunda hanya menginjili teman-teman. Bunda tidak memaksakan. Ini pilihan, ini rum pilihan anak sayang, anak Bunda. Ya Bunda di sini tidak mau memaksa kalian mengikuti Bunda. Bunda hanya ingin menyampaikan firman Yesus kepada kalian. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi kalau motor anak Bunda nanti dirampok sama orang, jangan marah ya. Jangan ambil kembali ya. Jadi kalau istrinya nanti diambil, jangan marah ya. Kasih aja, itu perintah Yesus anak Bunda. Aduh, anak Bunda gimana sih? Bunda ini pembible dan pentable ya, pembible dan pentebe. Artinya Bunda cuma menyampaikan, tidak mengikuti. Bunda nggak mampu ngikutin ini, karena Bunda Islam. Bunda bukan orang yang ngaku-ngaku pengikut, bukan anak domba. Tunggu gatal pipi Bunda. Ya, Bunda tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa. Ya, Bang Mahathir Muhammad, anak Bunda, anak serigala atau anak domba? Insya Allah anak bunda. Masya Allah, kalau anak Bunda ini syahadatnya sama nih. Ya, baiklah Bang. Apa yang mau Bang sampaikan sebagai anak Bunda ini udah sehat nih, udah sehat. Udah sehat. Udah apa memang sejak lahir sehat. Ada yang mau disampaikan Bang Mahathir. Abang Mahathir ini orang mana ni? Adakah Riau. awak ni orang Durianuntu kah? Kampung Durianuntu awak ni? Riau. Enggak, orang Riau. Okey. Apa yang nak dicakapkan ke sini dengan I? Pernah ke Riau? Orang Riau. Apa yang nak dicakapkan dengan... Oh, saya dekat Batam dulu, lama tinggal dekat sana. Berapa tahun di Batam? Itu kan Bunda? Kepulauan Riau. Janganlah tanya. Ah, Nanti teringat Bunda dengan mantan-mantan Bunda yang banyak berkeliaran di situ Jangan. Bunda kalau teringat mantan-mantan Bunda ngingat nanti dulu waktu Bunda manjat pohon kelapa, kejar-kejaran sama mereka. Bunda sampai lari-lari ke pohon kelapa, mereka kejar dari bawah. Ya. Bunda takut itu mengingat hal itu ya. Sampai Bunda itu kayang-kayang di tepi pantai, ya. Jadi Bunda ingat dengan hal itu, hal spiritual itu. Jangan ingatkan Bunda lagi dengan hal itu, jangan. Nanti Bunda sedih. Jangan ingatkan Bunda dengan tempat itu ya, tempat haramnya ada. tempat Bunda dulu sebelum mengenal firman Tuhan ya. Di mana dulu Bunda suka pargoy 12 macam.
Disitulah bunda belajar paragraf 12 macam. Bunda tahu popping, gitu bunda tahu ya apa disebut dengan keramping. Nggak ada yang tahu kan, kalian nggak tahu, kalian bukan generasi milenial. Nih saya nih generasi milenial coy. Gue tuh sempat nonton burung-burung bernyanyi tralala trili Agnes Monica. Nggak kenal kan kalian Agnes Monica yang lagunya cinta ini azik. Kata Bang Faruk itu chat buka WA, kata Bang Faruk tuh komen di bawah. Uni, kata Bang Faruk cek WA katanya. Iya bentar. Salah ya guys ya, itu Bang, itu namanya bunda kita, Bunda Gembala Bang ya. Dia bisa jadi ini, bisa jadi apa, macan 12 suku bisa. Wah. Bang, nanti Bang, aku minta lagi ya Bang Faruk ya. Aku minta lagi Bang Faruk ya. Jadi kalau bunda diingatkan dengan apa yang terjadi dekat sana, bunda nanti ketawa-ketawa sendiri tau, kayak Lina murid Edis, ya kan? Nanti takut bunda kalau ketawa-ketawa sendiri nanti bunda jadi osten nanti. Pokoknya kalau udah mulai kalian ketawa-ketawa sendiri di Komal, ya ketawa-ketawa sendiri, nggak ada pasal, nggak ada angin ribut, kalian pun ketawa. Kalian lihat daun bergerak-gerak, kalian ketawa sendiri. Tuh tanda-tanda kalian mau jadi Kristen itu. Dulu Lina kayak gitu dia, ya. Pokoknya kalau kalian lihat pesawat naik, kalian ketawa. Kalian lihat ada daun gitu kan, tuh kalian lihat ada asap putih mengepul gitu kan, ini tanda-tanda Tuhan muncul nih. Jadi Kristen tuh. Nanti kayak Sarah Wijayanto tuh, bermimpi tiba-tiba ada sosok putih ya. Tak tahulah panjang rambutnya sependek atau mohak rambutnya atau cap mac rambutnya, yang penting tuh cahaya putih berarti Tuhan lah tuh. Itu tanda-tanda kalian menjadi Kristen tahu. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian kawan-kawanku yang muslim ya. Pokoknya kalian hati-hati kalau kalian sudah mulai mimpi ya, mimpi-mimpi kayak ada bayangan hitam, bayangan putih, ada cangcut hitam, cangcut putih bertebaran. Itu tanda-tanda kalian menjadi Kristen. Itu yang dialami oleh Sarah Wijayanto waktu dia jadi Kristen. Dia melihat ada bayangan, ada mimpi berwarna putih. Hati-hati pokoknya kalau kalian lihat ada warna putih mendekat, rambut panjang, bolong-bolong di mana-mana ya. Hati-hati itu. Itu ciri-ciri Tuhan ya. Hati-hati loh. Uni, mereka pernah nggak mimpi Uni? Mereka nggak pernah dapat, mereka tuh mimpi Yesus cuman pakai kolor doang gitu. Ada, bukan mimpi, kenyataan. Ada namanya, ini nih ada dulu tuh, namanya si Ibu Handayani tuh. Dia melihat Yesus turun pakai kolor katanya, Nina aku bilang. Jadi Uni naiklah ke Komal itu, ke Serimiat itu ya kan. Uni Rifa tanya Yesus pakai kolor nih. Udah ada Uni tanya, kamu nggak tahu dulu? YouTube-nya Uni kirim sama kalian, sama aja nanti aku kirim. Nah nih ya, nih Uni tanya nih. Nih namanya Yusuf Mandibulu. Yusuf Mandibulu ini adalah seorang yang ngakunya murtadin ketemu Yesus dengan tangan bolong. Ya nih waktu itu Uni Rifa itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya benar, seperti waktu dia. Tunggu. Kita ulang lagi ya. Nih. Ini Bu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya benar, seperti waktu dia disalibkan. Loh kan Bu Handayani yang bilang Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Ini waktu Bunda mempertanyakan pernyataan Ibu Handayani yang mengatakan bertemu Tuhan turun dengan pakaian yang kotor, pakai kolor. Begitu. Jadi Bunda sebagai seorang wanita yang menggebu-gebu kecintaannya kepada Yesus ingin tahu banget, bener nggak pakai kulur? Karena Bunda kalau berharap juga begitu. Kalau bisa tuh dia turun ketemu Bunda pakai kulur juga. Siapa yang nggak senang coba didatangi Tuhan yang cuma pakai celana dalam? Aki lagi. Kalau sama kami nanti heran Uni. Kalau sama kami nanti sama Jack. Kalau Sisa gak suka dia. Kalau Sisa lari dia. Kalau aku kejar. Kalau aku kejar dia. Kupaku tanganku di badannya kan. Aku tancapkan badanku di badanmu. Nggak mau kau kabur-kabur. Ikut aku kemana? Ke surga kau ikut aku. Kemana? Aku kepo Uni. Kayak mana ya nonotnya Tuhan itu ya? Sama kayak punya aku. Jangan. Jangan, astagfirullah. Itu para anak Bunda. Kita bahas batas luar dulu aja ya. Yang dalam-dalam Bunda nggak kuat membahasnya ya. Bunda ingat masa-masa Bunda manjat pohon kelapa dulu ya. Jangan ya nak.
nanti nanti bunda kembali ke masa jahilun dulu ya. Takut kalau bunda manjat pohon kelapa nanti. Ya. Ya, ada ada lagi yang mau anak bunda ada nggak sih di sini anak domba, anak serigala yang mau disembuhkan menjadi anak bunda? Ada yang mau jadi anak bunda? Silakan naik ke sini ya. Mau dengar lagi videonya anak bunda? Ini Bu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya, benar. Seperti waktu dia disalibkan. Loh kan Bu Handayani yang bilang Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Anak Dale, bikinkan VT-nya ini anak Dale. Anak Dale bikinkan VT-nya ini, Dek. Dek, buat VT-nya ini di Al Ayubi Channel, judulnya itu Unirifa bertanya turun Yesus pakai kolor gitu. Itu Unirifa itu. Nama akunnya memang Uni nggak bikin nama di situ. Namanya itu gambar kitab gitu, gambar Torah. Karena kalau Uni pakai nama Uni nggak dinaikkan. Videonya di inilah direkam terus berseluruh alam menyaksikan kalau Uni itu betul-betul ingin tahu ada Tuhan yang turun pakai kulur ya. Anak Dale direkam lah itu, dijadikan lah itu VT Dek ya. Di TikTok, sebarkanlah ke seluruh TikTok, Dek. Ya. Baik, anak bunda, ada yang mau naik lagi anak bunda? Kalau tidak bunda nyanyi loh. Pokoknya di sini kita akan nyanyi rohani ya. Kalau di sini tidak ada yang naik, bunda nyanyi rohani. Baik, bunda nyanyi rohani. Sepertinya kalian tidak menginginkan bunda nyanyi rohani. Oke. Bunda minta bikinkan lirik sama ChatGPT dulu. Bentar ya. Bentar ya. Sabar ya anak-anak bunda, anak bunda. Kita di sini penginjilan ya. Kalau kita tidak memiliki jemaat yang mau diluruskan, maka woi lirik hantu, lirik. Kau pun kayak gitu ChatGPT. Lirik. Baiklah, bunda akan menyanyikan lagunya ya. Di bukit sunyi kau berdoa, katamu Bapa engkaulah yang esa. Ini kita anak-anak bunda kalau seandainya tidak ada bunda nyanyi aja ya, nyanyi rohani ya. Tapi umat kini mereka berkata, engkaulah Tuhan bukan utusan semata. Yohanes 17 ayat 3, katamu Bapa yang esa selamanya. Tapi gereja bikin beda, ceritanya tak sama. Utusan disulap jadi sang maha pencipta. Kau bilang aku diutus ke dunia, mereka gereja bilang kau yang mengutusnya. Tapi kini kau disembah, padahal kau yang sujud menyembah. Yohanes 17 ayat 3, Yesus bilang Bapa yang esa. Wiro sabar kinto sinto gedeng. Inilah dia cerita tentang Yesus yang kita cintai. Dia mengaku sebagai utusan tapi malah disembah, dijadikan pencipta. Orang-orang Kristen bilang Unirifa penghujat, padahal Unirifa menginjili. Orang Kristen bilang Unirifa menghina, padahal Unirifa ini membawakan firman Tuhan. Yo cikidap yo prakatek tiu. Yohanes 17 ayat 3, Yesus bilang Bapa yang esa, tapi dogma mengubah fakta menjadi dia pencipta. Yohanes 17 ayat 3, Yesus bilang dia manusia, tapi dogma merubah segalanya. Dari manusia dan dia Tuhan juga menghendarkan kenyataan. Gitu ya.
Salah ya. Yohanes 17 ayat 3. Yesus bilang Bapa yang esa, tapi gereja menyulapnya. Dialah ternyata Bapaknya. Mikana bilang dianya Bapa, Agatha bilang dia bukan Bapa. Kalau mau jadi Kristen ini, ikut Mikana atau Agatha? Uni Rifa bertanya. Kalau kita ikuti kata Yesus, Yesus bukanlah Bapa, dia anak manusia, anak Maria seperti di Al-Quran dikatakan dia Ibnu Maryam. Tapi kata orang Roma, dia adalah anak Yusuf, tapi ternyata anak Roh Kudus. Yang mana sebenarnya dia anak atau bapa? Nanti aku bisa gila. Jelaskanlah wahai anak domba. Oke, itu adalah lagu rohani untuk anak-anakku semuanya ya. Tepuk tangan dulu buat Uni sendiri ya. Karena Uni ternyata luar biasa juga. Mana tepuk tangan ini ya? Ada. Itu nih tengok tuh, ada yang tersinggung si F9 katanya. Siap. Kenapa tersinggung? Uni salah apa? Gak tahu Uni salah kan, apa? Uni nyanyi, kan Uni nyari nyanyi rohani. Kenapa Uni dikatakan menyinggung? Baik, Uni nyanyikan lagu Uni versi rohani ya. Parti yang lagu ini, lagu Siriosa. Di bukit sunyi kau berdoa, katamu Bapa, engkaulah yang esa. Tapi umat kini berkata, engkau Tuhan yang esa. Padahal tadinya engkau berdoa. Yohanes 17 ayat 3, katamu Bapa yang esa. Kau bilang juga di Matius, jangan panggil siapapun di muka bumi Bapa. Kata Mikana engkau Bapa, kata Agatha engkau anak yang juga Bapa, tapi bukan Bapa pribadinya beda, tapi engkau juga Bapa. Aku bisa gila. Siapa sebenarnya engkau? Anak manusia atau bukan? Katanya anak manusia, tapi kata Mikana Bapa. Aku bingung mau ikut yang mana. Kalau aku ini bilang aku ini ingin ikut Yesus, maka aku jadi Islam karena dia yang diutus, bukan yang mengutus. Di Islam Rasul artinya diutus. Gak ada istilah Rasul itu untuk Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Hey, kalian normal gak sih? Di Islam dia anak Maria. Apa anak bunda? Maaf, jadi intonasi dan penekanannya itu agak miss sedikit. Tolong dikentalkan sedikit dinamikanya itu biar dapat Dikentalkan. gitu. Oke, Bu, dinamika. ini Jai, ku habiskan polongnya Jai. Jadi Ini arahnya tahu dia kayak gitu. Jadi harus tepat. Jadi pemenggalan kata suku kalau kau kata jadi coach itu, kalau kau jadi coach, harus bisa tolong kau mencontohkan. tiru, contohkan yang bagus. Jangan kau kayak Oten bilang aku salah tapi nggak bisa tunjukin mana yang benar. Kau pun kayak gitu. Kalau kau mau nunjukin Contoh kesalahanku, kau tunjukkan pitch gimana cepat. Baik. Jadi pitch kontrolnya 1 atau 2, pilih Yesus atau Bapa yang paling esa. Jadi harus jelas 1 atau 2. Harus jelas. Dangdut, itu gua ke dangdut, Uni Rifa nge-rap. Gimana sih, jangan disamakan. Nggak apa-apa. Bunda suka. Bunda suka ini. Bunda. Bentar ya. Bunda minum madu dulu boleh ya? Bunda minum madu Bang Faruk dulu. Boleh. Udah. Itu minum rohani namanya. Emang gak kelihatan? Kalian nggak lihat madunya naik ke atas, tapi itu minum rohani namanya. Emang nggak terlihat ya? Set. Gimana? Set. Gimana caranya? Bunda susah. Susah Bunda.
Cepat. Ulangi. Mau dicontohin lagi, mau dicontohin lagi. Contohin lagi. Tolong. Baik. Gini Bunda, penekannya gitu. Aku besarkan dulu ya, bassnya sudah besar. 1 atau 2, pilih Yesus atau Bapa yang paling esa. 1 atau 2 atau 3 jadi 1, mana yang tahu? Gitu cukup. Bener juga ya. Bener juga ya. Bunda suka tuh. 1 atau 2, pilih Bapa atau Yesus yang paling esa. 1 atau 2 atau 3 atau 1, mana yang betul? Bisa? Udah. Gimana? Lagi. 1 atau 2 atau 3 atau 1, mana yang betul? Betul. Bagaimana? Ya, penekanannya sudah pas, intonasinya sudah pas, vibranya kurang keluar dikit lagi vibranya keluar ya. Vibra kurang. Oke. 1 atau 2. Nah, dibuka mulutnya, mulutnya dibuka. Iya, dibuka mulutnya. Buka mulut. Buka. Ya. Buka mulutnya ya. 1 atau 2, pilih Ya. Bapak atau anak, mana yang esa. Ekspresinya udah bagus. 99. Ekspresi nggak? Ekspresi mimik wajahnya kurang sikit kali. apa tadi? Apa wajah tadi? Dah. Apa wajah tadi, ulang? Apa wajah yang mimik wajah. Mimik wajah. agak lain ya. Agak lain Bunda dengar tadi. Kenapa Bunda dengar? Iya kan mimik wajah kan ya. Mimik wajah loh. Iya. Bunda telinganya agak somplan nih. Tadi Bunda dengar tuh bukan I tapi E ya. Oke. Ulang Bunda. Ini anak Bunda yang mau tes vokal. Ada astagfirullah. Ya teman-teman, di sini room penginjilan dan room belajar untuk menyanyikan lagu rohani. Yang mau belajar di sini boleh ya. Aku dibilang putri iblis. Assalamualaikum Uni semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ritus ini kok marah-marah sama kita ya. Waalaikumsalam kakak cantik. Bang Ritus, ada apa? Kenapa abang marah-marah? Kenapa aku dibilang putri iblis? Aku kenyang dengan firman Tuhan. Aku menyampaikan firman Tuhan. Kenapa abang bilang aku putri iblis? Aku salah apa, Bang? Abang lihat lubang hidungku yang simetris ini. Betapa paripurnanya hidungku diciptakan Tuhan. Ini tanda Tuhan mencintai aku, Bang. Lihat, tidak ada gelombang-gelombang mutiara di situ. Ya, abang kenapa begitu sama aku? Aku salah apa? Adik salah apa? Ayo lagi. Bunda mau menyanyikan dulu lagunya ya. Ini versinya bukan dangdut, tapi nanti kakak Sarah nanti kita ajarkan untuk lagu rohani ya. Di sini kalau tidak ada anak domba dan anak serigala, kita di sini nyanyi rohani aja ya. Itu tadi ini kok noise? Enggak. Telingamu itu noise. Oke. Lanjut ya. Dari awal dulu ya, dari awal. Oh sungguh kejamnya kau salibkan Tuhanmu. Dabling. Dabling gak asik ah. Dabling. Ya, tunggu sabar. Satu nih. Bapak atau anak, mana satu yang gimana tadi, Bapak atau anak, bapak anak atau bapak yang mana kok lupa coba lagi 1 atau 2, pilih Yesus atau Bapa yang paling esa. Gitu loh. Salalalalalala. Oke, lanjut ya. 1 atau 2, pilih Bapa atau anak yang paling esa. Dah. Iya. Oke. Itu udah bagus. Dah, bagus itu. Ya, terus satu lagi nih. Oke. Sekarang aku punya lagu baru nih. Ini judulnya adalah Ajaran Kasihan ya. Yesus bilang kasihilah musuhmu, yang tonjok kamu jangan dibalas rusuh.
yang rampas bajumu, kasih baju baru. Padahal dia ngambil keledai dan bilang Tuhan butuh. Giliran ibu yang lahirkanmu, bapak yang menafkahimu, adik yang lucu, kakak yang ngeselin, harus kau benci. Bapakmu nangis, nenekmu pilu, maaf ya bu, demi Yesus kau tinggalkan keluargamu demi dia, tapi dia suruh ajarkan kasih musuh. Kasih buat musuh, benci keluarga. Inikah ajaran yang benar, duhai saudara-saudara? Kasihilah musuh, bencilah keluarga. Ini ajaran benarkah, wahai saudara yang di gereja? Ini bertanya pakai lagu-laguan. Dunia jungkir balik, yang zolim dipeluk, yang sayang-sayangan diusir-usir, yang jahat-jahat harus dikasihi. Ini kebalik, ajaran kasih sangatlah tragis. Musuh dikuasai iblis, tapi justru dikasihi. Keluarga yang harusnya romantis malah dibenci. Ini sangat miris, sungguh tragis, seperti kematiannya di tiang salib. Disuruh kasih musuh, keluarga dibenci. Aku bertanya pada kawan semua, betulkah ini ajaran gereja atau ajaran manusia? Betulkah Yesus ajarkan begini atau ini ajaran manusia? Yang diklaim adalah ajaran Yesus. Hai Rifa, kalau kamu nggak tahu ajaran orang, jangan cuma bisa menjelek. Tidak ada kakakku sayang. Kakak adik tidak pernah, kakak Yulia. Maafkan adik, adik tidak pernah menghujat ajaran Kristen. Adik sangat mencintai Yesus. Justru adik di sini belajar bahasa Bible. Ya. Diam kau Jay, kau ke toilet jangan kau ikut pula nyanyiannya aku. Diam kau Jay. Suara kau mentang-mentang bagus, kau kalahkan suaraku. Diam kau. Kakak Yulia, maaf, adik tidak, kakak Yulia yang adik cintai. Adik di sini betul-betul adik bingung kakak. Soalnya ketika adik lihat Mikana, dia bilang anak manusia adalah bapa. Ketika adik lihat Agatha, ternyata bapa bukan anak. Padahal mereka sama-sama dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika adik lihat muridnya Edis Lina, dia hanya bisa ketawa-ketawa aja. Jadi kalau adik ingin jadi Kristen, adik bingung kakak. Adik ikut siapa? Makanya adik buat lagu ini sebagai keresahan hati adik nurani adik yang bingung. Mana yang betul? Bapak atau anak, mana satu yang paling esa? Ini pertanyaan kakak, bukan penghujatan. Kalau kakak merasa adik menghujat, tolong kakak buktikan di mana penghujatan adik. Ajaran siapa yang telah adik hina dan distai? Kakak, jangan kakak menuduh adik tanpa asbab seperti Hipatia yang dihabisi nyawanya karena dituduh sebagai penyihir. Kita ini berdemokrasi kakak. Menuduh harus membuktikan kakak Yulia. Kakak Yulia kalau tidak terima dengan adik, naiklah ke sini kita bicara baik-baik. Biar adik cium kudus kakak. Kakak jangan salah, adik bisa menjamah rohani. Kakak lihat ini tali BH rohani adik. Ini. Satu atau iya, dua, pilih Edis atau Buga yang kau sembah. Bukan, salah. Satu atau dua, pilih RK atau Edis, siapa kau puja? Edis pacar Lina, kalau RK siapa punya kita tak tahu. Edis itu bilang Yesus itu bukan Tuhan tapi hanya Tuhan. RK dia Katolik, dia bilang Bapak itu juga Yesus tapi beda pribadi. Edis atau RK mana satu yang punya kuasa Tuhan? Abang Ritus kenapa? Abang Ritus beta salah apa? Beta tak salah. Beta cuma bertanya pakai nyanyi toh.
Abang Ritus ada apa? Beta tidak salah. Beta cuma bernyanyi. Beta cuma Kenapa beta bernyanyi. dimarah-marah sama orang Kristen? Beta cuma bernyanyi. Ini nyanyi rohani. Ini nyanyi yang memang dari rohani Kakak. beta. Beta mau bertanya. Kakak Uni. Iya. Iya ada. Gak tahu nih. Sumber air sudah Iya, dekat. Ade. Terlambat sudah ambil air di sungai kah? Tidak mau. Kakak Uni mau coba pakai batu saja. Kalau seperti ini tingkahmu justru malah tambah menunjukkan kelemahan ajaranmu. Paham kok? Enggak lah. Justru dengan begini orang tahu kalau aku tuh humoris, kalau aku tidak punya mensrea untuk memusuhi. Justru orang tahu orang-orang humoris itu tidak ada kebencian. Orang humoris itu adalah orang yang ingin mengajak orang lain berpikir, mengajak orang lain untuk ke arah rasio dengan cara-caranya. Bisa dengan satir, bisa dengan cara serius, itu bisa. Jadi Kakak Yuli jangan marah sama Beta. Beta ini orangnya lucu memang. Karena Beta ini dulunya tadinya mau jadi stand up comedy, tapi Beta tidak diterima. Katanya Beta mukanya sangat tidak lucu. Buka Beta katanya manis, ya. Jadi Kakak Yuli jangan marah-marah sama Beta. Kakak Yuli katanya ajarkan kasihi musuh. Beta tidak memusuhi saja, Kakak Yuli benci sama Beta. Bukankah Yesus mengajarkan injilkanlah seluruh makhluk? Kakak Yuli, Beta sudah mengikuti ajaran Yesus. Kenapa Kakak Yuli malah menghalang-halangi Beta menginjili seluruh makhluk? Kakak Yuli jangan begitu. Kakak Yuli ini Beta jangan mencintai Yesus. Kakak Yuli boleh saja mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi Kakak Yuli tidak mau menginjili. Beta berbeda. Beta tidak perlu mengaku-ngaku Kristen, tapi Beta mengajarkan orang-orang Injil yang disampaikan Yesus. Kakak Yuli kalau ditampar pipi kiri kasih kanan, ya. Begitu. Jangan Kakak Yuli marah-marah sama Beta. Beta tidak pernah jahat sama orang lain. Beta kalau seandainya Beta itu bertemu dengan orang Kristen, Beta sangat senang. Orang Kristen itu diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Beta kalau lagi bosan, Beta tampar itu muka orang Kristen, pasti mereka tidak melawan. Apa Beta tidak suka punya tetangga orang Kristen? Justru Beta kalau bisa 90% orang Indonesia ini orang Kristen, hanya Beta orang Islam. Kenapa? Nanti kalau Beta tidak punya uang, Beta bisa pinjam sama mereka. Karena mereka diajarkan Yesus. Kalau ada yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Enak sekali kakak. Orang Kristen gitu, kalau musuh saja tidak boleh dihakimi, dihukum. Apalagi Beta yang tidak pernah memusuhi. Pasti Beta dicinta sama orang Kristen. Makanya Beta kalau bisa 99% orang Indonesia ini Kristen, Beta saja yang Islam. Pasti Beta sangat beruntung. Kalau Beta tidak punya makan, Beta tinggal minta satu persatu orang Kristen untuk umur hidup, tidak pernah bekerja, tidak apa-apa. Beta tidak perlu berbuat baik. Beta tetap masuk surga karena orang Katolik itu punya doktrin universal. Kakak begitu, jangan begitu kakak. Kakak Yuli jangan marah. Kakak Yuli, Beta sedang mencoba menginjili seluruh alam seperti yang Yesus firmankan. Kenapa Beta malah dimarahi orang Kristen? Ini orang penginjilan gratis, tidak pakai perpuluhan. Kalau edis Kakak Yuli tonton, itu Kakak Yuli harus kasih kolekte. Kalau tidak Kakak Yuli ini berdosa. Kasihan itu edis. Beta tidak minta kolekte. Beta tidak minta itu kasih duit. Beta tidak minta dikirimkan gift. Beta cuma minta Kakak Yuli jujur. Beta cuma minta Kakak Yuli jujur. Beta minta Kakak Yuli jujur sama orang Kristen di sini jujur. Beta tidak minta dikirim uang. Beta tidak minta dikirimkan gift. Beta cuma minta Kakak Yuli jujur. Tapi kenapa Kakak Yuli masih marah sama Beta? Hah? Itu. Lord Hayabusa. Betul teman-teman. Edis itu menakutkan ya. 1.500 sekali dia live. Dengar teman-teman ya, waktu dia live tembusnya itu kalau nggak salah 100.000 sekali nonton, itu 5 menit langsung 100.000. Yang murtad kalau nggak salah 1.500 tuh. Ada di Afrika sekitar 500 orang, di Filipina 300 orang, di Indonesia adalah 500.000 orang. Pokoknya di Sumatera Barat itu populasi orang Islam di Sumatera Barat gara-gara hadir Edis itu sudah tinggal 30% ya. Jadi makanya patut dicurigai nih Edis ini, jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Sepertinya dia adalah Tuhan yang menjelma loh. Kayaknya dia sudah mulai meraba-raba semua manusia sehingga hanya sekali bicara aja. Dan bahkan bahasa Arab, kalau teman-teman tahu, semua bahasa Arab yang diajarkan oleh ulama Islam itu semua salah. Yang benar itu bahasa Arab ala Edis. Pokoknya kalian orang Arab kalau mau belajar bahasa Arab sama Edis ya. Mau belajar teologi jangan sama pendeta lagi. Karena semua pendeta mulai dari zaman Santo Agustin, Origen dan si Clement itu salah. Edis itu yang betul teologinya. Tolong kalian yang Islam, yang Kristen tonton Edis ketika dia live. Panggilkan Mbak Im Wong, suruh Raffi Ahmad, Ria Ricis, Atta Halilintar nonton Edis. Bunda Korla suruh duduk nonton Edis. Karena apa? Kalian akan mendapatkan ajaran bahasa Arab yang benar, baca Al-Quran yang benar dari Edis. Karena cuman Edis yang mengerti Al-Quran. Ustadz Abdul Somad nggak mengerti
Gim nggak mengerti, Pak Jokowi itu nggak ngerti Islam. Yang ngerti Islam satu-satunya manusia di planet ini tuh cuman Edis. Makanya aku curiga nih, jangan-jangan Edis ini adalah Tuhan yang jelma nih. Kalian gereja-gereja harus ada identifikasi. Ini FBI dari Amerika Serikat harus mengidentifikasi nih. Jangan-jangan ini orang nih utusan Tuhan loh. Jangan. Dia adalah utusan Tuhan yang mengutus, atau dia adalah Tuhan itu sendiri ya. Jadi tolong ya, tonton Hedis yang ada sekali dia live 5 detik aja dia live, itu biasanya langsung 100k itu yang nonton. 5 menit kemudian langsung jadi 200k. Naik 10 menit 500k loh. Itu yang jadi Kristen itu sekitar 1.500 orang per hari pokoknya. Di Indonesia itu populasi orang Islam di Jawa Tengah itu berkurang. Jadi 2%. Ya, pokoknya. Dan kalian tahu Lina itu dipakai Tuhan itu. Lina itu jangan salah loh. Itu Bunda Kudus itu. Bunda Edis Kudus itu. Karena Lina sekali bicara nekat yang nyata. Halo pagi. Halo. Iya, Kakak. Selamat pagi, Ibu Rifa. Halo pagi. Ini di sini ada Al sama Raja Koi. Ini Al ini anak bunda, anak domba atau anak serigala? Kalau anak bunda itu Islam, kalau anak domba Kristen, anak serigala itu penyesat. Yang mana? Pengikut Edis itu anak serigala semuanya. Yang mana pengikut? Kalau kami orang Kristen, orang yang baik, Kak Rifa. Oh, berarti anak domba. Mantap. Oke, Raja Koi anak domba, anak serigala atau anak bunda? Anak bunda itu Islam, anak domba itu Kristen, anak serigala. Oh, anak domba berarti. Baik. Oke. Jalan, mau bilang apa? Sabar dulu bang. Abang bunda ini kan bunda rohani ini kan bunda baik hati dan tidak sombong. Bunda tidak mau potong-potong dari bicaramu saja sudah sombong kau bicara. Enggak lah, jangan gitulah. Abang kok nuduh-nuduh bunda sih? Kan kami ini sudah saya ini sudah berpendidikan sama seperti Nenek Rifa, sudah berpendidikan, tapi cara bicaramu kayak sombong. Sudah kalau gitu bunda nyanyikan lagu rohani ya, biar menenangkan abang ya. Biasanya kalau orang Kristen ini kalau dinyanyikan lagu rohani. Halo Pak Al. Bisa tenang nggak? Pak Al, tenang dulu Pak Al, jangan menghujat Pak. Orang sopan saja Nenek Rifa ini ya. Bang Raja bisa nggak ditenangkan saudara abang ini? Kasihan loh. Pak Al, tenang dulu Pak Al. Iya. Usah menghujat Pak Al, biasa saja Pak. Bener-bener seperti domba ya Bang Al ini yang nggak bisa diatur ya. Bisa Bang Al. Kami domba. Jai nggak apa-apa Jai. Ini gini ya. Jadi gini, Unirifa ini menerima saudara-saudara Kristen yang mungkin merasa tersakiti dengan Unirifa. Biar kita tahu nih salah Unirifa apa nih. Bang Al marah sama Unirifa tuh ada apa? Kenapa marah sama saya coba? Salah saya apa? Cara bicaramu tadi sudah sombong. Di mana kesombongan itu? Saya sendiri saya sendiri sering nonton dengan Bang Edis ketika kalian berdebat lintas agama ya. Iya. Bahkan kau terus saja tanpa dalil pun ditanya dalil sama kau, bahkan kau cerewet sekali. Iya. Terus makanya nggak bisa. Iya. Jangan sombong kalau bicara ya. Iya, nggak boleh bang, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuman Edis bang, karena hanya dia yang paling hebat di dunia ini. Saya nggak bisa lawan Edis bang, soalnya sekali dia bicara bang, 1000 orang murtad bang. Bahkan Edis tuh bicara, bahkan bahasa Arab bang ya. Raja Salman itu bang, bahasa Arabnya itu salah bang. Harus belajar sama Edis. Kalian debat Edis dengan Nenek Rifa ini, kami sudah tahu bahwa kau itu macam mau nangis tahu Nenek Rifa. Dia mau nangis, bukan mau nangis bang. Aku kalau debat sama Edis bang. Aku bang ya, waktu debat sama Edis bang ya, aku berubah jadi laki-laki bang. Nggak ada dalil yang kau iya nggak ada dalil bang, nggak pernah berdalil kalau aku bicara Edis. Betul. Iya Edis itu kuat banget. Iya. Orang cewek perempuan cerewet betul. Ya, iya, nggak apa-apa. Iya. Itu. Aku takut sama Edis. Soalnya Edis kalau bicara langsung murtad orang bang. Takut bang. Coba berhadapan dengan orangnya, berdiskusi dengan baik. Takut sama Edis bang. Edis soalnya kalau ngomong langsung 1000 orang murtad. Nggak berani adik lawan Edis. Edis ketika bicara bang, 1500 orang langsung murtad loh bang. Dengan kau, kami sudah nggak bisa bang. Edis itu nggak bisa saya lawan, soalnya yang bicara itu Tuhan dalam dirinya.
Nggak ada dalil Iya. izin, mohon maaf nih, izin, mohon maaf saya mute, izin. Anda naik ke sini mau ngapain? Izin saya mute, jangan nyerocos terus. Tolong dihargai yang punya Komal. Lihatlah Bang Raja Koi sangat santun. Abang naik ke sini mau ngapain? Oke, tunggu dulu sebentar saya mau ngomong. Kalau Anda mau berdiskusi, silahkan. Ini adalah room penginjilan, tentukan tema, diskusi dua arah. Tengoklah Abang Raja Koi, nggak usah bahas Edis, nggak usah bahas orang lain. Ini bukan Komal Edis, oke? Jadi silahkan. Oke, mungkin Uni mungkin nggak mungkin gini Jai. Siapa yang dia Ya udah saya bicarakan mengaku tadi? deh. Ya udah saya mengaku deh sekarang nih. Saya mengaku deh. Saya melakukan pengakuan dosa. Ya udah saya mengaku deh. Biar abang tenang deh. Uni Rifa mengaku tidak mampu melawan Edis karena yang berbicara dalam diri Edis adalah Tuhan, dan Uni Rifa takut jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Udah kalah deh. Berwaspadalah kepada nabi-nabi palsu dan kepada serigala yang bermimpi. Nah, seperti kau inilah Nenek Rifa ya, berbulu domba, serigala berbulu domba. Ya, ketika kau berbicara dengan orang Kristen macam orang baik kau. Ya, ternyata kau adalah serigala berbulu domba. Itu Udah. ya. Macam orang apa? Tadi Udah kau puas. ceritakan orang lain Kayaknya yang kita tidak ada kasih di kepuasan sini. dulu deh sama dia aja. Iya, biar dia Soalnya puas dia dulu, mungkin dia belum kan. puas. Ya, Mungkin yang dia lain lagi makanya, kepenuhan, mungkin lagi kepenuhan Yang DJ. mau Orang kalau lagi bicarakan orang ceritakan aku mau ngomong sama Bang Raja, kita bisa ngobrol ya. Bang Raja, menurut abang saya turunkan aja bang ini bang. Menurut abang gimana? Saya turunkan aja bang ini. Oke. Silahkan Bang Raja. Udah kita turunkan. Oke, karena menghormati Bang Raja yang sangat sopan dari tadi, maka saya turunkan Abang Al tadi. Kenapa? Abang Al tadi saya sudah mengakui loh, saya nggak sanggup lawan Edis karena yang berbicara dalam diri Edis itu Tuhan. Masa saya ngelawan Tuhan? Nanti kalau Tuhannya kalah kan malah kalian malu nanti. Jadi saya mengalah aja karena saya nggak berani lawan Tuhan ya orang Kristen ya. Maaf ya. Nggak berani aku. Pohon ara aja dikutuk loh sampai kering loh. Baik, di sini ada saudara kita namanya Bang Raja Koi yang sudah buka camp. Kita hargai, kita hormati, luar biasa. Bang Raja, tema saya sebenarnya ada dua, Bang Raja. Tema saya adalah terkait tentang silsilah Yesus yang menurut saya itu agak aneh, kontradiktif, dan juga sangat absurd gitu. Yang kedua adalah ajaran kasih di Kristen. Saya juga membaca ada absurdan dari ajaran kasih di Kristen. Abang mau mendengarkan sedikit narasinya atau yang pilih mana dulu? Atau abang mau bertanya? Silakan abangku. Enggak, silakan Ibu Rifa sampaikan aja dakwanya. Baik, tentang silsilah Yesus dulu kita bahas ya bang. Boleh. Nah, dari tentang silsilah Yesus ini saya akan membawakan ada 4 premis atau 5 premis ya. Dan premis-premisnya saya sampaikan. Abang boleh dicatat dulu ya. Ayat-ayatnya boleh abang cek dulu. Nah, premis pertama adalah, kecuali abang membantah ya, saya mempelajari secara otodidak waktu diskusi dengan orang-orang Kristen. Saya mengetahui umat Kristen menganggap bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus, bukan lahir dari hasil biologis ya. Dan ini bukan hanya secara doktrinal. Sorry, ada suara anak teman saya nangis ya, mohon maaf, nggak apa-apa, abaikan aja ya, nggak apa-apa. Nah, tetapi secara tertulis juga ada dalam kitab Lukas bahwa dikatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Itu satu. Nah, maka kalau kita lihat secara premis, orang Kristen percaya Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Benar ya bang ya? Benar ya? Itu dulu saya konfirmasi dulu. Itu premis pertama. Kalau kita bicara silsilah, berarti kita bicara silsilah. Kalau Roh Kudus jangan dikaitkan dulu. Nanti Enggak, ini maksudnya doktrin. Makanya bertentangan itu. Orang Kristen percaya Yesus itu tidak punya bapak biologis. Dia dikandung dari Roh Kudus. Kan itu doktrinnya. Nah, tapi anehnya secara tekstual Yesus punya silsilah sampai ke Daud. Ini kan antara doktrin dengan tekstual kan bertentangan nih. Nah, kalau kita lihat, dan yang kedua adalah Yesus tidak punya garis keturunan biologis dari pihak laki-laki termasuk dari Yusuf seharusnya. Tapi anehnya dalam Bible Yesus punya silsilah dari laki-laki yang bernama Yusuf. Dari dua silsilah tersebut dua-duanya merujuk kepada Yusuf. Nah, masalahnya Yusuf bukan bapak kandung dari Yesus, tapi bapak tiri. Nah, ini gagal secara genealogi yang jujur, kecuali ini genealogi yang dipaksakan atau genealogi yang dibuat-buat. Nah, premis ketiga, silsilah dalam Matius dan Lukas berbeda dari jalur satu Nathan, satu Salomo. Ya, dari jalur Daud, tapi yang satu dari Nathan, yang satu dari Salomo. Nathan dan Salomo bukan orang yang sama, tapi anak yang berbeda dari anak Daud. Nah, dan jumlah silsilahnya pun berbeda dari garis keturunan tersebut, di antara kedua silsilah tersebut. Maka secara fakta narasi dalam kitab secara tekstual, keduanya kontradiktif.
Premis keempat, sebagian orang Kristen mengklaim bahwa silsilah di Lukas itu sebenarnya punya Maria. Masalahnya adalah secara tekstual tidak ada kata-kata Maria. Kalau teman-teman Kristen bilang secara di Lukas 3:23 itu adalah merujuk kepada secara hukum, maka kan gagal secara genealogi murni. Yesus itu seorang Mesias yang harus datang dari Daud. Nah, gagallah doktrin bahwa Mesias itu Yesus datang dari Daud. Nah, kesimpulannya, jika Yusuf bukanlah ayah kandung, maka Yesus tidak bisa disebut keturunan Daud secara literal atau ontologis atau esensi. Maka klaim mesianik dari keturunan Daud itu gugur sudah. Kesimpulan kedua, jika silsilah digunakan untuk membuktikan status Mesias tapi disusun dari orang yang bukan ayah kandung dan silsilah ini saling bertentangan, maka silsilah ini justru silsilah yang diada-adakan untuk membenarkan doktrin yang sebenarnya tidak ada gitu loh. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait tentang semua yang saya sampaikan? Silakan ditanggapi. Terima kasih. 5 menit butuh waktu cukup, Bapak? Kita butuh 5 menit cukup. Untuk menanggapinya kita saling saut-sautan aja nggak apa-apa. Oh, TikTok. Oke, baik. Ya. Silakan Bapak Rajakowi Tangerang. Ya. Jadi begini, teman-teman ya, saudara-saudaraku yang Muslim dan Kristen. Kalau bicara silsilah Yesus, maka kita harus sampaikan ada 2 kelompok yang harus kita sampaikan di situ. Pertama adalah silsilah dari Yusuf dan silsilah dari Maria. Jadi tidak bisa kita kaitkan dulu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah suatu keilahian yang dimasuk ke dalam tubuh Maria, sehingga Yesus itu ada, lahir gitu ya. Jadi di dalam Alkitab disampaikan bahwa Maria dan Yusuf adalah bagian dari Bani Israel, keturunan dari Israel gitu ya. Nah, jadi coba saya sampaikan dulu silsilah dari Bang, Yusuf, dekatkan ya. ke mikrofonnya Bang, biar Ya. suara Abang bisa kita dengarkan secara clear. Sorry. Agak kecil. Bagus kayak gitu. Mikrofonnya dekatkan. Saya ulangin lagi ya. Jadi kalau kita bicara silsilah Yesus Kristus, itu berarti kita bicara garis keturunan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya ada dari pihak laki-laki dan ada dari pihak perempuan. Nah, Roh Kudus di situ itu tidak bisa dimasukkan dalam silsilah karena Roh Kudus itu adalah menunjukkan keilahiannya, sehingga Yesus itu lahir gitu ya. Nah, bagi iman Kristiani, Yesus itu lahir karena ada Roh Kudus. Nah, coba kita perhatikan silsilah dari Yusuf gitu ya, Yusuf. Nah, Yusuf itu kalau kita tarik garis keturunannya itu dari Abraham, karena memang tadi disampaikan ini kan agama Abrahamik gitu ya, dari Abraham ke Ishak, kemudian Ishak ke Yakub. Nah, di Alkitab memang disampaikan ada anak dari Abraham itu ada Ismail, tapi kita ambil dari benar-benar dari istri pertamanya. Itu adalah Ishak, Yakub, Yehuda. Nah, di sini sudah masuk sebenarnya kata-kata bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda. Dari Yehuda itu ada namanya Boaz, Obed, Isa, kemudian Daud, kemudian Salomo dan seterusnya. Kemudian mereka terjadi pembuangan ke Mesir segala macam gitu ya. Kemudian mereka masuk lagi ke tanah perjanjian yang dibawa oleh Nabi besar Musa gitu ya. Nah, itu silsilah itu sebenarnya sudah lengkap dari Abraham. Jadi ada empat kunci dari Abraham, yaitu Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan Yehuda. Itu yang poin yang dipahami dalam kristologi Kristen, bahwa silsilah dari Yusuf ini jelas gitu ya, itu jelas. Jadi bahwa Yesus itu tidak memiliki ayah biologis, iya, tetapi orang tuanya itu adalah Yusuf gitu, karena Yusuf yang menemani Maria sampai dia melahirkan di suatu tempat yang disebut dengan tempat satu titik gitu ya, di kota Bethlehem, itu di kandang hewan ya, kandang domba gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana silsilah Marianya gitu, karena Maria. Abangku noise abangku, suara abangku noise, mungkin abangku bisa saya cabut casnya. Nggak ada sound card gitu. Oh, sorry. Ini cabut dulu casnya. Baterainya sedikit ya.
Gini Oh, aja, tadi walau- kalau abang bicara, gini caranya. Abang kalau bicara cabut dulu Nah, casnya, coba. nanti pas abang diam saya lagi. Ini oke. Nah nanti pas Oke. saya ini baru abang cas lagi, biar abang enak dengar suaranya, biar kita Ini dapat oke? poin-poinnya. Silakan abangku, silakan sudah oke. Oke ya. Silakan abangku. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana silsilah dari Maria gitu ya, Maria. Nah, Maria ini juga adalah keturunan dari Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau kita tarik ya, sebelum Abraham itu akan ada yang namanya anaknya si Adam gitu ya, Sem, Nu, Set, Adam ya. Adam itu diciptakan sama Allah. Jadi kita tarik dulu dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Jadi sama dia. Jadi kalau di kitab-kitab Yahudi bahwa keturunan dari Yesus ini adalah di 4 ini saja sebenarnya, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda gitu ya. Tetapi memang kalau dari iman Yahudi ada juga nanti disebut Mesias mereka itu harus dari keturunan Daud gitu. Harus dari keturunan Daudnya, karena kan Daud itu kan setelah dari si Yehuda gitu ya, kan anak-anaknya banyak, tetapi yang dipilih itu adalah dari keturunan Daud yang di dalam kitab mereka disampaikan harus mendirikan bait Allah yang ketiga. Jadi Mesias mereka itu dilahirkan dari manusia untuk membangun bait Allah yang ketiga. Jadi Maria juga sama seperti Yusuf, bahwa 4 keturunan setelah Abraham itu sudah selesai, maka itu dianggap bagi iman Kristiani dalam teori astrologinya itu sudah selesai di situ. Tetapi memang kita harus bicara realistis bahwa ini kan perjalanan ritual mereka ini kan ribuan 4 menit terakhir, 1 menit lagi. Ya, terima kasih diingatkan. Ini kan suatu perjalanan ritual mereka ini sebenarnya, dan bisa saja bahwa namanya keturunan itu tidak putus tapi tidak tercatat. Seperti saya lah, saya orang Batak, kadang kalau ditarik ke atas nggak nyambung itu. Jadi kita juga bingung, saya tuh garis keturunan nomor berapa, ada yang katakan 16, ada yang 17, saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi dalam konteks kekinian itu bukan lagi suatu masalah bagi saya, tetapi karena kita bicara iman, maka itu sebisa mungkin harus disampaikan bahwa asal usul Yesus itu jelas. Itu dulu Ibu Rifa. Itu dulu Bu Rifa. Ya. Jadi memang di Sudah, kitab clear? ada memang disebut ada Matat, ada Eli dari keturunan Maria ya. Tapi itu sesuatu yang ini. Sebentar, izin interupsi. Mohon maaf saya interupsi sebentar. Saya moderator di sini. Kawan-kawan minta tolong dibantu kencangkan tap layar sebelumnya, dan juga mohon maaf dengan Bapak Koi ku bilang ya. Tadi Bapak kan mau minta TikTokan, tapi ternyata Bapak lebih dari 5 menit. Jadi nanti ketika Owner Rifa melakukan narasi 5 menit, jangan dipotong juga begitu ya. Baru nanti kalau masuk sesi TikTokan silakan TikTokan gitu Pak ya. Mohon maaf ya. Tadi katanya mau TikTokan, tapi di sini nggak TikTokan. Tadi silakan. Nggak apa-apa. Kasih time aku gimana caranya tuh J? Ngasih uni time juga biar Uni bisa kelihatan timernya. Aku yang ngasih yang bisa. Oke. Oh, coba nggak bisa kasih. ternyata kalau nggak bisa nih. Kalau caranya gimana? Kalau ngasih diri sendiri waktu gimana? Klik tempatmu. Klik. Terus Ada di situ. Terus? Ada di situ hitung mundur. oh nggak ada di sini, nggak ngerti aku kayak gitu. Udahlah yang ini aja lah. Aku 5 menit di sini aku ngerekam ya, jadi aku bisa sampai ke 10. Oke, Aku paham baik. kok. 10, Coba 5 nanti. Bang gas. Raja Koi. Tadi kan saya sudah sudah menyebutkan sistematika logika nih secara tekstual. Saya mungkin langsung saja ke pertanyaan deh. Pertanyaan konfirmasi ini maksudnya adalah ingin mengetahui apakah yang saya pahami ini sama dengan Bang Koi atau tidak. Saya khawatirnya kepahaman kita tuh berbeda, jadi kita nggak nyambung diskusi. Baik, sekarang saya mau tanya satu konfirmasi saja. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, kalau abang baca, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Itu tertulisnya. Nah, pertama, tidak ada nama Maria punya silsilah dalam kitab abang. Saya nggak tahu kalian dapat sumber dari mana mengatakan itu silsilah Maria. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, itu silsilah Yesus yang adalah anak Yusuf. Kalau abang baca nih, menurut anggapan orang, menurut orang-orang, Yesus ini anak Yusuf.
Kalau kita bicara tentang saksi hidup, tentu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus yang paling benar kan ucapannya. Dicatat sama Lukas. Kata orang, Yesus itu anak Yusuf. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan simpel bang, yang tidak perlu retorika, yang tidak perlu menggunakan dalil, cukup abang secara sadar dan jujur saja. Menurut kepahaman abang, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang keliru? Contoh gini nih bang, saya kasih ilustrasi nih. Menurut saya J ini adalah suami dari Yuni. Itu menurut saya. Padahal enggak sebenarnya. Padahal sebenarnya dia adalah suami dari Darni. Maka saya salah dong. Nah, jadi ketika orang menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang salah? Silakan abangku. Ya, terima kasih. Memang ditulis oleh Lukas. Lukas ini kan penulis ya, setelah dia mengamati dan menganalisa ya. Jadi disampaikan Yesus anak Yusuf, gitu ya. Jadi secara harfiah dan etimologi, kalau kita sampaikan, kalau ada orang tuanya, misalnya Budi anaknya, Budi orang tuanya A dan B, Budi anaknya A, maka secara etimologi bahwa pengertian anak di situ adalah anak ini orang tuanya A. Jadi, kandung berarti. Budi, nah, tidak begitu konteksnya. Jadi kalau kita bicara anak, berarti itu bicaranya general gitu ya. Jadi Budi, ya anak apa? Anak sekolah kan juga punya bapak kepala sekolah. Anak apa kalau gitu? Betul, sepakat. Menurut anggapan orang itu anak apa? Nah, jadi begini Bu Rifa. Ini ada anak namanya Budi gitu ya. Nah, orang tuanya A dan B gitu. Maka secara etimologi Yesus aja langsung aja. Ada anak namanya Yesus. Ibunya adalah Maria dan Yusuf. Pertanyaannya, ada orang mengatakan Yesus itu anak Yusuf loh. Pertanyaan saya, ketika ada orang berkata Yesus itu adalah anak Yusuf, itu perkataan yang benar atau perkataan yang keliru? Kalau dalam kristologi itu pernyataan yang benar, karena anak itu adalah inilah anak yang diberikan gitu loh. Jadi besarkan anak berarti ini. Anak gitu. Berarti Yesus itu anak kandung Yusuf berarti ya? Tidak, karena Yesus itu kan lahir bukan begini. Kalau definisi anak sudah tepat, tapi jangan disempatkan lagi ada tambahan kata di setelah anaknya gitu. Iya Pak, kalau seandainya Bapak sebagai anak dibilang orang tuanya itu, orang akan merujuk anak kandung Pak, kecuali ada tambahan kata anak tiri, anak angkat kan gitu. Yang namanya Rifa, ini si Arum ini anak Rifa, nggak ada orang kan nanya anak apa kalau udah dibilang ya anak gue, anak kandung. Tapi kalau misalnya si Jai ini anaknya si Rifa, karena orang nggak pernah lihat aku ngelahirin dia, orang nggak tanya anak, pasti ada pertanyaan, oh ini anak angkat. Nah, masalahnya ketika orang-orang berkata di situ, konteksnya itu menurut Anda itu anak apa? Anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri kan nggak ada tertulis anak tiri, tapi orang cuma bilang Yesus adalah anak Yusuf. Maka secara rasio pasti orang mengatakan bahwa dia anak kandung. Kenapa? Karena Maria itu suaminya Yusuf. Nah, secara rasio. Nah, masalahnya adalah ketika orang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak kandung Yusuf, orang tersebut benar nggak? Benar kata Anda. Otomatis berarti Yesus anak kandung. Anda paham nggak konteks obrolan saya ini? Paham konteksnya. Nah, kita baca nih tulisannya, premisnya Yesus anak Yusuf itu kan ya. Kan begitu tuh. Orang kan menganggap nih, Pak. Kan orang-orang pada zaman Yesus itu bilang nih, Yesus itu anak Yusuf loh. Ya. Kan nggak mungkin bilang anak tiri kan? Kan namanya dia suami istri tuh. Anak kandung dong. Kecuali ada anak tiri, dia anak tiri loh gitu, baru tahu kita. Nah, orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu dia dalam keadaan berkata benar atau berkata keliru? Iya, begini Ibu Rifa. Argumentasi yang Ibu Rifa tadi sampaikan, saya sudah setuju benar ketika dibaca Yesus anak Yusuf. Maka ketika si pembacanya berarti benar dia anak Yusuf? Bentar, anak iya anak. Iya anak. Ya udah. Kalau gitu dia bukan hasil Roh Kudus berarti. Bukan. Ini makanya saya bilang supaya kita nih satu frame, satu frekuensi. Makanya saya mau sama satu frekuensi sama Bapak. Anak di situ anak apa gimana? Kalau begitu saya ubah metodologinya dulu ya. Oke, silakan. Metodologinya saya sampaikan bahwa Yesus itu bukan hasil biologis antara Yusuf dan Maria. Itu dulu. Oke, berarti salah itu orang-orang yang menganggap bahwa dia anak Yusuf ya?
Makanya saya bilang kalau anak di situ artinya inilah anak yang diberikan dari penciptanya kepada Maria Oh, dan Yusuf. anak pungut maksudnya, anak yang Nah. dikasih. Itu pasti dikembalikan kepada pembacanya. Jadi kalau orang membaca maka dikembalikan ke pribadinya untuk menafsirkan, itu sah-sah saja, nggak ada masalah itu di situ. Jadi Bu Rifa Kalau mengatakan Tuhan yang itu. kasih nih Pak, tapi beda Pak. Kalau Tuhan yang kasih anak ke saya melahirkan tuh anak kandung saya. Tapi kalau Tuhan kasih orang lain yang melahirkan, berarti itu anak pungut saya. Tuhan mengasihnya kan melalui rahim Maria. Nah masalahnya ada keterlibatan Yusuf nggak di situ? Maksudnya ada nggak kerja sama Yusuf? Premisnya jadi problematik ketika ada sambungan dari setelah Emang kata problematik. anak, gitu loh. Yang saya ingin tahu tuh, Yesus itu anak apanya Yusuf? Kalau anak tiri kenapa nggak tertulis? Di situ kan cuma anak doang, ya kan? Kan di situ kan gini Pak, kita sedang membicarakan anggapan orang loh. Kita lagi nggak bicara tentang Tuhan berfirman, tidak. Kalau Tuhan berfirman, ngapain kita bicarakan? Udah pasti absolut lah benar. Kalau Tuhan bilang anakku yang itu berarti anak Tuhan. Kita bicara ini kan pandangan orang nih, kata orang. Menurut anggapan orang, kata si Lukas nih, si Lukas lagi nyatetin nih pandangan orang nih. Ya. Orang-orang bilang, tahu nggak kalian, si Yesus itu loh anak Yusuf itu. Nah, maksud saya, menurut abang tahu nggak orang itu bilang anak apa? Anak kandung, anak tiri atau anak angkat? Otomatis kan orang menganggap anak kandung kan? Benar nggak? Betul nggak? Nah, lalu saya tanya, ketika ada orang-orang tetangga-tetangga Yesus ini bilang Yesus itu bapaknya Yusuf, mereka itu sedang mengatakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Lalu abang bilang itu benar. Wah berarti dia benar-benar anak Yusuf. Kan begitu. Kalau dia anak hasil biologis berarti bukan kandung Roh Kudus. Beda sama Nabi Isa gitu loh. Oke, coba kita rubah lagi pandangannya ya. Rubah Kita lagi metodenya. Oke. kubus aja, Bentar Pak. aku ya oke. 6 sisi gitu ya. Ya, kubus. 6 sisi. tadi- Ajarkan aku berpikir seperti kubus. Aku nggak ngerti cara berpikir seperti kubus, Bang. Begitu. Enggak, karena gini, dalam kristologi itu ada namanya dogma. Aku soalnya, Karena Bang, ya, sah-sah maaf aja. ya Bang ya. Aku Begini, sebentar. izin ya. Sah-sah aja Aku nggak Ibu bisa Risma berpikir seperti membelokkan kubus. Itu, nggak masalah. Membelokkan. Bukan. Enggak membelokkan ya Kita Allah, beda. Abang jangan Bukan. Aku cuma Begini, bertanya, kok dibelokkan? Begini berupa. Kubus itu kan punya 6 sisi ya. Nah, ketika kita berpikir dari satu sisi, maka kita bisa juga memandang dari sisi yang lain supaya mendapat angle secara komprehensif. Itu loh maksudnya. Yaudah, Dari kita situ- dari sisi yang mana nih? Kak, Ya, kita dari terserah, sisi gitu. penulis kitab, dari sisi yang orang yang berprasangka, dari sisi Kristen, atau dari sisi orang yang berakal? Dari sisi apa kita mau bahas nih? Sisi dogma. Makanya, bukan. Nah, jangan dulu dogma lah. Sekarang kalau kita udah bicara dogma, Oke, sisi nanti apa? Nggak ada Ya, diskusi, abang kan? deh, abang dulu. Abang dulu deh. Abang ambil dari sisi yang mana? Kalau saya misalnya kalau saya bertanya dari sisi pembaca, karena saya pembaca Ya, Bible ya. Saya coba Dari saya sisi coba masuk di pembaca, situ, baca. Oke. Kita Oke, dari masuk di sisi situ ya. baca. Masuk Dari ya. sisi pembaca. Baca. Ya. Oke. Oke, saya sampaikan. Oke, masuk ya. Si pembaca adalah saya membaca tekstual yang ditulis oleh Lukas. Si Lukas menceritakan pendapat orang lain tentang Yesus itu anak siapa. Maka Lukas menjelaskan bahwa menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Maka sebagai seorang pembaca saya bertanya-tanya nih, ini anak apa? Anak kandung atau anak tiri? Satu itu. Yang kedua, anggapan orang ini benar atau enggak ya? Karena kalau orang beranggap belum tentu benar ya. Bapak menganggap kalau bapak kaya belum tentu benar kaya loh. Saya menganggap bahwa saya ini adalah orang yang dicintai manusia belum tentu loh. Artinya anggapan itu belum tentu benar. Itu hanya asumsi pribadi. Maka dua pertanyaan itu dari sisi pembaca ingin saya Bapak posisikan juga dari Bapak. Menurut Bapak sebagai pembaca Bible, ketika dikatakan Yesus anak Yusuf itu anak apa? Nah, argumen pendukungnya dari mana? Kemudian pendukung argumen gitu. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa menurut anggapan orang. Pertanyaan kedua, apakah anggapan orang itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru? Ya, silahkan Bapak sampaikan. Oke, metodologinya sepakat kita dari sisi pembaca ya, di situ ya kita kunci. Jadi Iya. Yesus anak Yusuf. Yesus anak Yusuf. Nah, Ibu Yuni membaca, maka akan terjadilah versi Ibu Yuni. Nah, saya membaca akan terjadi versi saya. Orang lain membaca akan terjadi versi orang lain. Nah, kalau kita lakukan yang namanya sampling atau misalnya jajak pendapat, maka apakah kemungkinan anak di situ
adalah anak kandung atau anak tiri atau anak pungut atau anak apapun itu, maka tergantung populasi yang disampling. Kalau misalnya yang disampling adalah Kristiani, maka disebut di situ adalah itu adalah anak yang diberikan Tuhannya kepada Maria dan Yusuf, kan begitu. Tapi kalau kita sampling dari non Kristiani, maka interpretasinya juga berbeda, bisa sebagai anak pungut atau anak tiri atau anak yang sejenisnya, begitu Bu Rifa kalau dari sisi pembaca. Oke. Udah Pak, udah paham, udah Pak. Berarti kalau dari sisi Kristen, gitu. ya, berarti dari sisi Kristen itu bukan anak kandung, tapi bisa jadi anak tiri dan anak pungut. Nah, maka secara konsekuensi logik, orang yang menganggap bahwa dia anak kandung itu salah. Berarti salah itu, silsilahnya salah itu. Bukan begitu resultnya. Bukan begitu resultnya kalau dari sisi iman Kristiani. Kan konsekuensi logiknya gitu, Pak. Ya, Itu kan di iman Kristiani itu kan kebebasan alam berpikir manusia itu. bukan Bahwa ada konsekuensi anak- logik, Pak. Betul. Kalau Bapak Begini, itu, Bu Rifa. misalnya Bapak dibilang orang anak Prabowo, ternyata Bapak bukan Bapak kandung, berarti sisilah Bapak sampai ke keluarganya Pak Prabowo itu bukan sisilah asli Bapak, tapi sisilah salah gitu loh, sisilah keliru. Karena Bapak tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo, karena yang namanya sisilah itu genealogi itu hubungan darah hasil biologis. Saya nggak tahu deh, apakah ada silsilah yang dibenarkan tanpa hasil hubungan biologis? Secara hukum misalkannya, sejak kapan? Ya coba bisa nggak kasih ke saya itu? Yang mana itu? Ada. Oke, Kapan itu nanti- terjadi? Nanti dulu lah yang kedua, yang terakhir ya. Jadi kalau disampaikan ke saya, Enggak, tunggu tuh. Kalau seandainya dia bukan anak kandung bisa gitu. Nih Bapak punya istri Bapak janda. Punyalah anak satu. Maka si anak perempuan ini sampai ke keluarga nenek moyang Bapak, silsilah dia. Itu nanti Karena saya anak jawab tiri. ya. Itu nanti saya jawab dari sudut pandang hukum ya. Nanti saya jawab itu. Saya cuma mau ambil satu konklusi tadi. Kalau saya diminta pendapat, dijajak pendapat, Yesus ini anak siapa? Maka saya katakan nih, Yesus itu adalah anak yang diberikan kepada Maria dan Yusuf. Kalau Maria kan anak kandungnya, Pak. Kalau Yusuf anak Jelas, kandungnya karena atau dia bukan? melahirkan. Kalau Yusuf anak kandungnya bukan? Kalau Yusuf bukan Nah, anak berarti kandung, keliru itu. tapi Wah, salah Maria itu anak kandungnya, orang-orang karena itu. Maria yang mengandung, gitu loh. Iya, tapi kan di Lukas 3:23 itu kan bukan anak Maria dikatakan, anak Yusuf. Berarti salah itu, orang ngada-ngada itu orang itu. Anak tiri maksudnya itu, anak tiri. Maksudnya bukan anak kandung ya, guys. Jadi silsilahnya salah itu, guys. Oke lah, kita coba ya. Yang terakhir saya coba jawab dulu masalah silsilah tadi ya. Kalau kita Nggak, saya mau minta pendapat Bapak. Menurut pendapat Bapak, apakah dibenarkan silsilah ke Bapak tiri? Kalau secara hukum bisa, Pak Bu. Kalau dalam konteks KUHP bisa, kenapa tidak? Secara hukum, berarti Yesus ini berarti Yesus ini mesianiknya bukan secara asli dan esensi dan ontologis ya, bukan secara silsilah beneran ya, tapi silsilah hukum yang dibuat. Nah, pantaslah orang Yahudi nggak terima Yesus. Orang dia bukan anak kandungnya Daud, cuman secara hukum dibuat-buat. Hukum itu kan buatan manusia. Pantaslah orang Yahudi marah sama Tadi Yesus, saya udah jawab salib di dia itu. awal. Sebenarnya silsilah itu dari Abraham, Yakub, Ishak, Yehuda itu sudah cukup sebenarnya menggambarkan silsilah Yesus itu sendiri gitu loh. Ya tapi kan Yesus kan nggak punya silsilah harusnya, Pak. Dia kan nggak punya bapak kandung. Artinya dia tidak memenuhi nubuatan silsilah sampai ke Daud. Kan Bapak bilang nih, orang Yahudi itu menunggu Mesias yang harus anak kandung dari keturunan Daud, kan gitu. Lah, Yesus bukan anak kandung dari keturunan Daud. Orang dia nggak Kalau punya Yahudi, bapak, berarti dia kalau nggak bisa dikatakan Mesias. Begini, ini ada dua konteks yang berbeda. Orang Yahudi tidak menerima Yesus itu bukan karena silsilahnya. Bukan karena Enggak, kalau bukan, kita gini loh, aku tahu kalau itu. Yang aku bilang tuh gini, kalau Mesias itu benar-benar Mesias karena dia keturunan Daud, maka Yesus itu bukan Mesias yang asli menurut orang Yahudi. Maka orang Yahudi kalau menghabisi nyawa Yesus, mereka nggak berdosa karena mereka menunggu Mesias yang keturunan Daud. Lah, Yesus bukan keturunan Daud secara genealogi asli.
Itu cuma genealogi palsu, hukum manusia yang dibuat-buat manusia. Oh iya bapak tiri, ya udah bisa aja deh. Itu kan hukum manusia, bukan hukum Tuhan yang adalah darah. Maka secara asli, the realnya Yesus tidak berhak dikatakan Mesias karena dia bukan keturunan Daud secara asli. Iya. Hanya hukum manusia aja yang membenarkan dia keturunan Daud gitu. Tetapi saya perlu sampaikan di sini. Bangsa Israel itu tidak menerima Yesus bukan karena silsilahnya. Iya, kita nggak bahas itu, Bang. Kita membahas bahwa orang-orang Israel menunggu Mesias yang nenek moyangnya Daud ya. Bapaknya harus sampai ke Daud. Karena kan Bukan. dia bicara Yang tentang keturunan keturunan. terakhirnya itu dari Daud. Lah betul. Lah Yesus bukan keturunan Daud. Kan yang keturunan Daud kan bapak tirinya. Kalau Yesus sendiri kan bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud ya si Yusuf. Harusnya Yusuf yang disalibkan jadi Mesias. Karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh si Yusuf. Ya, itu Yang punya versi silsilah, Yahudi. the real yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf. Makanya orang Yahudi nggak mau terima Yesus. Orang dia ternyata pantesan, wajar sih orang Yahudi nggak terima. Harusnya tuh orang Yahudi terima Yusuf jadi Mesias. Karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf, bukan Yesus. Wajar sih Masalah Yesus nggak diterima sama orang Yahudi. Bukan Yusuf yang dipilih itu. Masalah kan di situ. Jadi Yesus itu Makanya keturunannya agak itu kalau mau ditarik lain. ke Ini Israel yang itu dari lucunya. Marianya gitu loh. Di mana Maria dikatakan keturunan ya Daud? Di mana tertulis? Daud itu kan keturunannya kalau ditarik kan dari Ishak. Di mana Bapak tahu? Mana tertulis? Di mana Di kita Lukas bisa itu temukan sendiri, silsilah Lukas. Maria? Mana? Di Lukas Di kitab berapa? Lukas. Ya di Lukas berapa? Lukas Nah, 3 ayat begini. 323. Maria kan saya udah bilang premisnya adalah Maria keturunannya itu ditarik dari Abraham sampai Ishak saja. Enggak, janji saya sudah, tanya itu deh. sudah Enggak, tunggu. cukup. Di mana Daudnya kan tertulis? Di bawahnya mana tertulis? Yesus. Iya, masalahnya di mana tertulis silsilah Maria, Pak? Saya nggak menemukan dalam kitab Bapak silsilah Maria sama sekali. Di mana coba? Coba tunjukin saya bahwa Maria punya silsilah. Yang saya Di tahu Lukas silsilah 3, Yesus, Pak. Di Lukas di Lukas 3. Lukas 3 nomor 23 sampai 38. nomor berapa? Nomor 23. Oke, kita baca 3. Oke, nomor 23. Panjang itu. Kita baca ya, panjang teman-teman. itu. Oke, aku baca ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Lah di mana Maria, Pak? Maria Ya, di mana maksudnya Maria? Itu nenek moyangnya Maria itu tuh panjang sampai ayat 38. Artinya Oh, jadi ini sebenarnya Itulah. silsilah Maria bukan Yusuf. ya kan Kurang tadi ajar nih dibawa- penulis kitab ini kok dirubah-rubah sih. Sebentar. Emang jahat Kalau- banget nih penulis kitab Lukas nih ya, Pak ya. Mereka nih kok jahat banget sih membuat saya sesat. Mereka di sini tertulis Yusuf, tiba-tiba ini punya Maria. Aduh, ini tolong dong direvisi Pak, biar kita nggak sesat nih Pak baca Bible Pak. Ya kalau mau Di sini merevisi ketulisnya itu, Yusuf, Bu tapi Yuni sebenarnya ini kalau punya Maria. power, ya silahkan. Kalau mau merevisi itu Bu Yuni harus punya Ini aku power mau demo seperti deh, Dewa aku demo deh Tor. kayak Lai. Tolong revisi itu bukan Yusuf tapi Maria Pak. Jangan Bapak bantu saya lah. Ini Memang Pak kalau jahat loh Pak. silsilah Yesus Ini penyimpang ditarik loh ke Pak. bangsa Israelnya lewat Maria gitu loh. Kalau mau lihat di silsilah Ya mana? biologisnya Aku nggak. ditarik ke Aku udah Israel itu ya capek-capek Maria. cari Pak. Bahkan ya Pak. Tapi aku nggak ketemu Maria itu punya silsilah sampai ke Daud. Yang ada cuma silsilah Yusuf. Yang bener aku atau kitab Bapak nih yang berbohong nih. Bapak tuh siapa yang bohong? Ini jahat banget ya penulis kitab Kristen nih ya. Masa silsilah Maria dibikin silsilah Yusuf sih, ganti dong. Jangan gitulah. Kami tersesat loh baca Bible loh. Soalnya kami ini jujur kalau baca Bible nggak berani berubah-ubah. Masa di sini tertulis kata Yusuf tapi tiba-tiba dirubah jadi Maria? Aku nggak mau kayak gitu. Aku berdosa merubah-rubah kitab suci orang Kristen, guys. Mana nih silsilah Maria? Aku nggak bisa baca. Mana ya kata Maria di sini? Iya adalah anak Yusuf. Tuh Ayahnya Yusuf. Maria itu Eli. Sebentar. Tapi di sini bapaknya Yusuf yang Sebentar, Eli, saya bukan coba Maria, Pak. Sebentar. Ya, maksudnya gini. Wah, Saya wah ini jahat banget nih kitabnya orang Kristen nih. Dari Yusuf diganti Mama Maria, jangan gitulah Pak. Pak, jadi saya sesat nih baca Bible nih. Di sini tertulis Yusuf. Saya kan nggak mau menentang akal sehat saya Pak. Akal sehat saya mengajarkan apa yang tertulis itu yang dibaca. Masa di situ tertulis Yusuf saya harus ganti Maria? Nanti saya kena kutuk Tuhan Bapak loh. Barang siapa yang merubah firman Tuhan terkutuklah ia. Aduh Pak, saya takut kalau begini jadinya baca Bible. Ah, gimana sih Pak? Bapak aneh deh penulis kitab Bapak nih. Uni bilang, Pak, nama bapaknya Maria siapa Pak? Coba Pak. Kenapa? Nama bapaknya Maria. Bapaknya Maria. Jadi bagaimana mau saya katakan ya kalau kita berdiskusi tentang iman. Enggak Bapak takut Pak, saya tanya Bapak kalau merubah firman Tuhan dalam Bible itu berdosa nggak sih Pak?
Ya, ibu harus punya kekuatan seperti Dewa Thor. Bukan, saya tanya, kalau di iman Bapak, kalau tiba-tiba Bapak merubah, misalkan yang tertulis adalah ayam, terus Bapak bilang bebek, itu berdosa nggak sih? Kayak gitu di Kristen? Karena ditulis di kitab Wahyu, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Otomatis. Lah Bapak kenapa Bapak rubah-rubah firman Tuhan? Di situ si Sila Yusuf Bapak bilang Maria, berarti Bapak udah dikutuk Tuhan nih. Bentar lagi Bapak jadi pohon ara kering nih. Bapak jahat deh, menyesatkan kami umat Islam Bapak. Sebentar. Nama Eli itu, Iya. nama Eli itu adalah nama yang common, yang jamak di Bani Israel. Dan mereka Terus? menyebut-nyebut nama Eli. Enggak, jadi ini Artinya tuh, mereka tuh jadi si mereka tuh Eli adalah ini, bagian. si Eli ini Berarti bapaknya Uni. Maria. Berarti Uni ketika Yesus disalib itu Eli lama sabachthani itu berarti dia nyebut kakeknya berarti. Bukan, Itu itu lain dia lagi, bicara Pak. Itu lain lagi, lain, Pak. lain. Enggak, berarti ini bukan anak. Oh, jadi ini bukan, berarti ini salah tulis, Pak. Atau gimana nih, Pak? Ini lagi terus maksudnya begini. Kalau Maksudnya di dalam- gimana dong? Begini, sebentar. Kalau di transisi Sunda, maka nama Asep itu adalah nama yang common. Asep, kemudian Mulyana itu atau Engkus itu nama yang umum di kalangan Sunda. Kalau misalnya Iya. di Korea nama Kim, kalau di Batak itu namanya Ucok. Artinya Ya. kalau ada nama-nama seperti Asep, si Asep tak kernaon gitu. ya banyak Kalau lah. ada kata Asep, artinya orang akan mengatakan bahwa dia kemungkinan lahir di Jawa Barat. Begitu Ya loh. berarti ini si Eli ini anak bapak si Maria atau bapak si Yusuf, Pak, sebenarnya. Eli dalam Lukas pasal 3:23 ini. 23 ini. Sebenarnya jujur Pak, Bapak jangan Pak jujurlah sama aku Pak. Masa aku nggak bisa? Aku udah 6 tahun belajar Bible. Eli juga Anak Maria ini. disebutkan Ini sama Bapak Maria. Eli juga sering disebut. Oh berarti ini Bapak. Wah jahat nih penulis Bible nih. Eli itu bukan bapaknya Yusuf, woi. Itu Yusuf itu bapaknya bukan Eli. Kenapa nih penulis kitab diganti-ganti nih? Jahat banget nih. Pantesan sesat orang Kristen semua rata-rata nih. Ih jahat banget. Masa Eli itu memang udah bapaknya tahu, Yusuf. udah. Sebentar. Eli itu Oh ditulis. Bapak memang Yusuf juga Bapak Eli Yusuf. namanya. Ya menurut Berifa gimana? Oh jadi Pak Raja dua-dua. Oh bener berarti nih. tunggu aku dapat nih. Berarti menurut Bapak Raja ini bentar deh. Eli itu nama Bapak Yusuf juga nama Bapak Maria. Begitu ya Pak? Sama-sama Eli nama bapaknya. Ya mereka menyebut itu, tapi memang ada tradisi Kristen kuno. Mereka Maria itu juga menyebut nama-nama tertentu, tapi tidak ditulis. Enggak. Ada Enggak, maksudnya- naikkan. Ada nama Yohana. Enggak, aku lagi diskusi sama bapak aku dulu. Ada nama Ana, ada Yokim. Itu disebut tradisi. Bukan, Kristen aku kuno. tanya. Maksud aku gini loh Pak. Eli ini sebenarnya bapak siapa? Yang jelas bukan bapak aku, bapaknya Maria atau bapaknya Yusuf. Itu yang aku pengen tahu. Kembalikan aja ke teksnya, disebut apa di situ, itulah yang jadi rujukan. Anak bapaknya Yusuf, Ya sudah, titiknya ya Yusuf, sudah, berarti itu. Maria. Ya udah berarti nggak ada Sisila Maria. Bapak bilang tadi ada Sisila Maria, berarti Yesus Kan bukan saya keturunan sampaikan tadi. Daud. Kan saya sampaikan tadi, karena mereka itu dalam masa pembuangan terputus tapi tidak dicatat. Tidak dicatat gitu. Oh, tapi tidak dicatat, Jadi, tapi Bapak tahu makanya kalau itu ada. Lukas juga tidak Tunggu, boleh asal-asal Tunggu, mencatat gitu. tidak tercatat, tapi kalian umat Kristen tahu kalau itu ada tercatat. Tapi Umat tidak tercatat, Kristen tapi kalian tahu itu ada. Umat Wah hebat Kristen kali itu, Kristen umat ya. Kristen itu dalam paham Kristologi itu adalah 4 turunan terakhir paling atas itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang mana? Yang mana keturunan yang mana yang 4 itu? Misalnya yang dari Abraham. Misalnya begini Bu Rifa. Abraham. Bentar, Bu Rifa. Bu Rifa paham nggak silsilah marga-marga di saudara kita suku? Marga-marga itu setahu saya itu bukan saudara kandung aja, tapi nenek moyang keturunan kan begitu. Iya kan? Ya, maksudnya, Paham Pak. Saya Iya. orang Batak Pak. maksudnya gini. Itu orang Batak tuh soal pasal itu. Ya, misalnya gini. Misalnya ada marga Siregar, ya. Budi Siregar, ya. Siregar ini muslim, mayoritas muslim karena dia dari Tamsel. Nah, ditanya, kamu marga apa? Gak mungkin dia bilang, saya keturunan dari kakeknya yang generasi di atas dia 3 kali, karena dia tidak akan kenal. Tapi dia bilang, saya marga Siregar.
itu sudah cukup mengatakan bahwa dia marga Siregar dan entitas suku Batak. Itu loh maksudnya. Bukan gitu analoginya, Pak. Ya, tapi Yesus Pak, bukan gitu analogi dalam Batak. Nah, contohnya Gimana? Bapak itu punya, misalnya Bapak Ciberhet-Siregar. Nah, mama aku Nenggolan. Nah, dalam Batak itu kan satu marga kan. Regar Nenggolan kan masuk kan pertuturan kan. Lebar dulu, Pak. Enggak, sebentar. Poinnya, Pak. Poinnya berarti kita kan sama-sama saya suku orang Batak. Batak. Kalau ditanya Kita kamu marga apa? sebentar. Marga Siregar. Apakah harus dijelaskan bahwa marga Siregar itu dari Enggak, sebentar Bapak. Sebentar Bapak. kok malah bahas marga Batak, kita lagi nanya Bapak. Enggak, iya ini. Aku dari tadi nanya Kalau cuma nggak Eli ini Karena anak Bapak rujukannya siapa Maria, itu karena aja rujukannya loh. Maria dan Yusuf ketika disebut bahwa dia dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda itu sudah cukup. Di mana dikatakan Maria itu, Pak, anak bahwa dia sampai ke Daud? Kan kita nggak bicara. Pak, kalau Abraham, Kak, saya juga keturunan Abraham kalau gitu. Iya, berarti ya sudah, Bapak juga berarti keturunan Abraham. Betul, berarti saya akuin. Ya, berarti bahwa apa? Rifa adalah keturunan Abraham. Ya, Sudah yang- selesai sampai situ. Masalahnya Mesia itu bukan dikatakan keturunan Abraham, tapi keturunan Daud. Bapak tahu nggak Daud itu punya anak banyak? Salah satu di anak A. Kan keturunan Daud. Masalahnya Yesus keturunan Daud nggak? Iya. Di mana terbukti Yesus keturunan Daud? Lah, di mana? Ini kan silsilah ini kan bukan silsilah Yesus, tapi ditulis silsilah Yesus. Ini kan silsilah Yusuf. Yang keturunan Daud kan si Yusuf. Begini, Bapak bilang Maria lah. Di mana Maria tertulis keturunan Daud? analoginya begini, Bu Rifa sama Pak Sam, ya, supaya kita juga Apa bisa tuh? berpikir kritis dan bisa berpikir logik. Ini saya lagi berpikir kritis, Pak. Ya, ya. Daud itu keturunan Abraham bukan? Oh iya, saya juga keturunan Abraham. Ya, enggak, Daud itu keturunan Abraham bukan? Semua bukan cuma Daud, Pak. Kita semua keturunan Iya, Abraham. iya, iya. Karena dia bapak Daud bangsa-bangsa. itu keturunan Abraham bukan? Saya kasih premis dulu, Daud keturunan Abraham. Kan iya, Pak. Ya, iya, ya. Pak. Nah, iya. dalam kitab itu disebutkan bahwa Yesus itu keturunan Abraham. Artinya, secara otomatis Yesus itu keturunan Daud. Begitu, saudaraku. Bapak juga secara otomatis keturunan Abraham. Yang ditanya silsilah, Pak. Contoh kasih analogi tadi, Pak. Bapak marga Siregar, mamaku Nenggolan. Itu kan satu marga masuk. Nah, apakah silsilah kita masuk sama bapak sama mamaku? Kan enggak, kan sama-sama orang Batak. Kan silsilahnya ditanya, Pak. Silsilah bapak itu sama enggak sama mamaku? Ini Pak Sal ini harus 2 SKS nih, saya ajarin tentang silsilah Batak. Waduh. Sebenarnya kembali kuning. bentar dulu. Sebenarnya saya tuh nggak ribet-ribet sih dari tadi loh. Saya lagi bertanya, Eli itu bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf atau bapak Maria? Kenapa ketika tertulis bapaknya si Yusuf, tiba-tiba bapak bilang bapaknya si Maria? Aku belum tahu bapaknya Maria itu siapa. Coba, ada nggak kalian dapat informasi kalau Maria itu nama bapaknya itu betul-betul si Eli? Eli mana gitu loh? Eli Dalam bin tradisi, apa? dalam Apakah- tradisi Kristen kuno ada Nggak disebut ada nama namanya Bapak Maria bapaknya ini. itu ya Cari. Yokim. Aku belajar Uni, aku belajar cari tentang Yokim Bapak itu Maria. adalah Ya, sabar, nama sabar, dari Sal, sabar, Israel. Sal. Sabar, Sal. Yokim Kalau ngomong itu dua-dua adalah gitu nama-nama dari nggak Israel. kondusif. Enggak gini loh, Pak. Aku nih tambah stres nih lama-lama nih. Aku cuma nanya, dalam tekstual kitab Bapak, Eli itu bapaknya si Yusuf. Di ayat lain si Yusuf itu bapaknya si Yakub. Kan gitu. Tadi ketika saya membawa Lukas pasal 3 nomor 23, tiba-tiba Bapak merubah firman Tuhan. Apa yang Bapak rubah? Nama. Loh, Pak, saya bacakan nih ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut Nggak anggapan ada orang, serubah-rubah, Kak. ia adalah anak Yusuf. Tadi Bapak bilang ini Maria. Nggak ada kata Maria. Maria itu Namanya diskusi begini kadang jeda begitu bisa terjadi. Tapi yaudah kalau gitu kita bukan Sisilah kita Maria demokrasi berarti. Nggak, yaudah kalau gitu kita Ya. sepakat nih. Berarti Lukas itu bukan Sisilah Maria ya, Sisilah Yusuf ya. Ada Maria sedikit tapi memang berbeda. Mas, Marianya sedikit tapi di mana tertulis Marianya sedikit itu? Dibaca sampai 38. Mana? 38. Oke, saya baca 38 deh. Enggak, dari 23 Anak Enos, anak 23. Aduh. Di mana kata Marianya? Tepat di ayat berapa? Biar saya nggak bacanya banyak. Di ayat berapa Maria itu? Tertulisnya di mana? Maria. Panjang itu. Panjang. Makanya kalau panjang tuh jangan suruh saya baca. Di mana? Sudah. Marianya di mana tertulis? Nanti aja Ya. dibaca, nanti aja dibaca. Tapi intinya adalah Ya elah, kan aku pengen kita nih selesai masalahnya nggak move sekarang. ini. Topiknya nggak move. Iya, Tapi tidak gini, akan move kalau Bapak tidak jujur, Pak. Terakhir gini lah Bu ini.
Ya, carilah saya nggak kebenaran lagi itu. maksain sih. Ya, carilah kebenaran. Ini itu saya lagi versinya cari Bu Yuni. kebenaran. Iya, iya, versinya Bu Yuni gitu ya. Tapi Makanya saya nggak nanya, saya nggak bisa lebih jauh lagi. Silahkan. Oke, nggak apa-apa. Saya sangat respect nih Bapak. Nggak masalah, nggak masalah. Biar kita Tapi move terima gitu. kasih loh Bapak sudah berbagi. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membagikan kebenaran perspektif Bapak sendiri, walaupun itu bukan universal karena tidak mengikuti kaidah tekstual secara utuh, tidak mengikuti aspek rasional secara utuh. Terima kasih banyak, tapi saya sangat respect. Pertama, saya sangat menghormati Bapak Raja Koi karena attitude-nya ya. Kalaupun seandainya ada Roh Kudus itu, mungkin saya bisa katakan nih Bapak Raja Koi ini diurapi Roh Kudus sekarang. Karena attitude-nya sangat luar biasa. Ya, serius. Kalau ini Saya jarang kalau bertemu diskusi teman-teman berhenti, kalau Kristen saya yang masih seramah berhenti, ini. bisa nggak terakhir saya minta pesan, kasih pesan. Kalau saya nanti mau Boleh, teman kali pesan ini apa? mau Enggak, saya nggak mau nurunkan orang kalau nggak turun sendiri. Enggak, Bapak di gitu. sini memilih. Bapak yang naik, Bapak boleh. Saya nggak mau nurunkan Bapak. Kan Bapak sesopan. Orang Ini kan sesopan masih Bapak jam- ini kalau bisa jangan saya turunkan. Malah saya, 10. kalau bisa Bapak ini. saya udah follow. Siap. Saya akan Thank you so much di jam- Bapakku, di jam Bapak yang baik. 11 saya ada kegiatan. Tapi begini ya, saya udah naik turun komal-komal. Saya berterima kasih, ini mencerahkan. Tapi hindarilah kita kata menghujat, karena bagaimana Betul, kita jangan menghujat. Betul. saudara sebangsa, kita bangun negara kita ini ya. Kita bangun negara kita Mantap. ini supaya kadang dalam otak saya berpikir saya dikasih pemimpin apapun agamanya ya saya dapat yang kayak begini ya, mudah-mudahan pemimpin sekarang ini bisa lebih bagus lah ya. Saya lihat memang lebih bagus gitu ya, tapi ya sudahlah kita jalani. Maksudnya terhadap komal-komal ini silakanlah berdakwah, tidak ada yang larang-larang itu. Silakan membela imannya, tapi jangan menghujat. Saya juga agak ada juga saya sampaikan kritik kepada Edis, tolonglah jangan menghujat lah sampai itu. Insya Allah luar biasa Bapak ketua Rob ini. itu nanti saya pun jadi Rob karena saya ketua RT loh, saya Rob berarti logiknya kan. Luar biasa Bapak ini. Iya kan, Keren saya ini. jadi Rob gitu ya. Benar nggak logiknya begitu? Subhanallah. Oke, Ada Ya. ada dogma di situ bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen, Muhammad itu adalah Nabi bagi umat Muslim. Selesai sampai situ. Masya Itu dogma yang Allah. harus dihormati. Ya betul. Saya sih itu sih saya Mungkin bilang. sebelum Bapak turun saya tanggapi nih. Pertama, sungguh sangat zolim umat Islam, sangat zolim. Saya pastikan kalian termasuk zolim kalau kalian menyerang pribadi Bapak ini. Sungguh sangat zolim kalian. Saya khawatir kalau kalian umat Islam yang menyerang Bapak ini secara personal, ketika dia sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sisi yang berbeda dari umat Kristen yang kebanyakan naik ke koma saya, lalu kalian menyerang Bapak ini secara pribadi, kalian bahkan menyerang agamanya. Saya yakin kalian masuk ke dalam kategori hadis di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak bersikap adil kepada orang kafir yang bahkan tidak mengganggu kita, maka Rasulullah akan berperkara dengan kalian di yaumil hisab. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu. Ya, saya tidak mau menjadi orang yang zalim terhadap Bapak ini, karena bagaimanapun juga dia satu negara dengan saya, saudara senegara saya. Dalam aspek sosial, saya harus bersama-sama dengan beliau untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Tapi dalam agama kami berbeda, bukan berarti saya harus menghantam dia. Tapi saya boleh menghantam logikanya yang mungkin saja cacat dan keliru, karena itu adalah hak anak bangsa juga untuk mencerdaskan bangsa. Tapi ketika itu sudah berkaitan dengan dia berkata, saya yakin, saya percaya, saya tidak bisa lagi berdebat dengan Bapak ini. Kenapa? Itu adalah aspek pilihan, sama seperti selera. Saya sangat respect dengan orang-orang seperti Bapak Raja Koi ini. Kesantunannya membuat saya justru bangga punya saudara Kristen seperti Bapak Raja Koi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bisa jadi orang-orang yang beragama Kristen itu sebenarnya tidak semuanya jahat, hanya saja mungkin mereka ke-trigger. Nah, maka kalau saya bisa berlaku adil kepada orang Kristen, saya insya Allah sedang membuktikan apa yang Nabi saya ajarkan. Bahwa saya tidak sedang menyerang iman Kristiani, saya tidak akan menyerang iman Bapak Raja Koi di sini. Saya juga tidak akan membenarkan iman beliau, tapi saya bersikap toleransi. Dari kata tolerir itu membiarkan itu iman beliau, tidak masalah. Tapi dalam ranah debat, aspek diskusi, kalian tahu dialektika itu tidak jauh dari aspek rasionalitas, logika, tekstual, kontekstual, dan kaidah-kaidah ilmiah lainnya. Walaupun nanti diikat dengan saya percaya, maka itu sudah imani saja, it's okay. Apakah rendah ketika beliau mengatakan dia imani saja? Tidak, saudaraku. Karena Al-Quran sudah katakan, Al-Quran sudah sampaikan itu. Kita sebagai muslim dan muslimah tentu nggak perlu paksa Bapak Raja Koi percaya apa yang kita sampaikan.
Kenapa? Karena Allah mengizinkan beliau seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Saya meminta untuk kalian umat Islam berhenti menyerang secara personal. Mari kita diskusi yang baik seperti saya dan Bapak Koi. Tidak ada hujatan dari tadi. Beliau respect kepada saya. Beliau tidak menyerang saya. Saya juga tidak menyerang beliau. Walaupun mungkin nanti ada pernyataan dari teman-teman bahwa oh iman itu harus dibuktikan. Itu pilihan teman-teman. Saya mau Bapak Raja Koi sering-sering datang ke sini untuk membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen itu tantrum, ngamuk, menghujat seperti Bapak Al tadi. Ya, terima kasih banyak. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan saya Bapak follow Koi. ya, izin follow. Sama-sama. Ini Rifa ya, saya izin follow. Luar biasa. Saya juga follow. Bertakwalah, nggak ada dilarang dalam, dilindungi kok di negara ini. Benar. Bahkan saya Sama, menginjili juga dilindungi. Iya, bahkan saya bilang Dengan catatan jangan menginjili orang yang sudah beragama, itu nggak boleh karena itu melanggar SKB 2 Menteri. nyebar brosur kayak nawarin apa gitu loh. Itu nggak benar itu. Ya, keren banget ini Bapak ini. Luar biasa, Bapak sehat-sehat selalu. Nanti kalau Bapak ingin bertanya saja tentang Islam, boleh Bapak naik ke komal saya. Atau Bapak ingin mengangkat satu tema yang mungkin Bapak lihat selama ini saya malang melintang, terus Bapak tersakiti dengan apa yang saya sampaikan, menurut Bapak saya salah, boleh Bapak konfirmasi dengan mengadakan diskusi dengan saya. Dua arah. Dengan cara baik-baik. Nanti kalau ada saya pas lihat scroll gitu ya. Nanti saya nanya. Kita diskusi. Thank you Bapak Raja Koi, sehat selalu. Salam hormat, respect buat Bapak. Terima kasih. Siap. Saya juga mau sholat zuhur di sini. Oke, siap. Boleh. Ya, sayonara Bapak, sehat selalu. Sayonara, Bang. Iya, keren banget Bapak ini. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.